Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat datang di acara workshop solusi alami ya. Dengan hari ini tema kita adalah tentang diabetes ya. Sebelumnya salam kenal, nama saya Kelvin ya. Hari ini saya sebagai host Anda, saya menyapa buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom ya. Sini ada beberapa puluhan orang ya dan juga teman-teman yang di YouTube. Selamat datang ya. Nah, teman-teman masih ada waktu sebelum kita mulai karena malam ini topiknya adalah sangat bagus banget ya. Ini saking banyaknya permintaan ya akan topik ini akhirnya kita adakan. Nah, jadi teman-teman boleh share ya, boleh bagikan di WA kemanapun deh, keluarga Anda, kenalan, teman, saudara yang mungkin membutuhkan informasi ini ya, karena informasi ini sangat penting banget dan siapa tahu Anda share bisa menyelamatkan orang itu juga ya. Oke, nah kita mulai ya. Nah, saya lihat dulu yang di Zoom ini dari kota mana aja ya, ada beberapa kota. Kemudian yang di YouTube juga saya yakin pasti yang ikut juga dari banyak kota bahkan daerah ya. Nah, nanti teman-teman yang punya pertanyaan ya, boleh ditanyakan di belakang ya. Kita akan ada sesi tanya jawabnya juga. Jadi buat yang di Zoom boleh diketik di chat, begitupun yang di YouTube juga boleh diketik di chat ya. Apa pertanyaan Anda boleh disampaikan. Nah, juga yang nanti punya pengalaman atau ada kesaksian pribadi ya tentang diabetes, bagaimana akhirnya bisa pulih, boleh dibagikan juga, di-sharingkan ya. Siapa tahu bisa menginspirasi, memberikan semangat buat teman-teman yang lain di sini ya. Oke, yuk kita mulai ya. Nah, hari ini kan topik kita adalah tentang solusi penyembuhan alami untuk masalah diabetes. Kita akan kenalnya dengan istilah kencing manis ya, gula darah yang tinggi dan sebagainya. Nah, diabetes nih boleh dikatakan ibunya segala penyakit. Kenapa? Karena kalau sudah kena diabetes itu bisa rentan kemana-mana efeknya ya. Yang dikhawatirkan bukan diabetesnya aja, tapi komplikasinya itu loh Bapak Ibu ya. Bisa ke jantung, bisa ke kanker ya, dan berbagai masalah yang lainnya. Nah, hari ini yang akan membagikan ya pengetahuannya, sharingnya, solusinya, bukan saya ya. Saya akan mengundang di sini yang pertama ada, beliau ini adalah seorang praktisi kesehatan ya dalam konsep penyembuhan alami ini udah selama 10 tahun ya. Beliau punya banyak pengalaman, banyak sekali membantu juga orang-orang yang punya tentang kesehatan dan beliau sendiri juga banyak sekali belajar dan menerapkan konsep hidup sehat ini ya. Di sini ada Bapak Hardi. Selamat malam Pak Hardi. Ya, malam Pak Kelvin. Ya, segar selalu ya Pak Hardi. Kembali lagi dengan topik diabetes hari ini ya. Oke, dan hari ini beliau juga kita beruntung banget ya kita di acara ini kita dihadiri juga, beliau ini adalah seorang dokter spesialis bedah ya. Jadi beliau ini pengalamannya banyak sekali ya menangani masalah diabetes, bahkan beliau menangani kasus-kasus yang boleh dibilang tuh cukup mengerikan ya. Buat sebagian orang mungkin tidak bisa lihat gambarnya, tapi beliau menghadapi itu ya. Pengalamannya banyak sekali ya, yaitu Dokter Sugeng Suparno ya. Halo, selamat malam Dokter Sugeng. Halo, selamat malam. Jelas ya Malam, Dok. suaranya? Suaranya jelas di saya. Nah, buat teman-teman mungkin yang suaranya kurang jelas, Anda bisa nyaringin volumenya atau bisa pakai headset ya supaya bisa lebih jelas. Oke. Nah, tanpa panjang lebar ya, saya langsung persilakan untuk Dokter Sugeng dan Bapak Hardi untuk memulai acaranya. Ya, Silakan. kita diskusi dua arah ya supaya nggak Ya, membosankan ya. betul. Kalau Ya, saya baik. ceramah nanti di seminar nanti. Ya, kita tiga arah ya, jadi sama Kelvin juga ya, bareng ya. Oke, jadi pertama mungkin gini Pak Dokter, ya jadi topik ini kan menarik banget ya. Jujur kata ini kalau zaman dulu orang jarang lah aware tentang diabetes. Contoh saya waktu kecil aja saya ingat banget papa mama saya di rumah saya itu tiap hari minumnya teh manis. Jadi setiap hari mama saya buat satu teko itu isinya teh manis. Jadi seharian minum teh manis terus. Terus saya ingat banget papa saya kan toko kelontong ya. Jadi suka buka Aqua yang besar itu botolan itu. Aqua, Coca-Cola. Coca-Cola Oh. botolan, Fanta. Itu ditaruh di kulkas tuh berapa botol sudah. Jadi kalau jaga toko panas gitu ke belakang kulkas minum ya kan. Nanti siang belakang minum. Jadi zaman dulu nggak ngerti diabetes, pokoknya minum aja. Nah tapi kan zaman sekarang sudah banyak orang sadar ya penyakit diabetes ini ternyata mengerikan dan mematikan ya. Nah, makanya dan saya yakin sekarang penderitanya banyak sekali ya dan terus bertambah bahkan kan kita kan tahu ya yang berbahaya itu kan narkoba atau rokok, alkohol kan kita tahu. Tapi ternyata gula kita sebut gula ya. Gula ini sama mematikannya dengan yang tadi semua itu.
ya. Dan tapi bahayanya gula ini tidak disoundingkan dengan gencar gitu ya. Ya, betul. Jauhi gula itu kan nggak ada ya, jarang banget ya. Malah kita lihat di supermarket kita, di minimarket, di mana-mana semuanya serba gula. Bahkan kita tahu banyak minuman kemasan itu semuanya gulanya tinggi semua. Nah, makanya kita hari ini kita berbagi, semoga ini bisa mencegah banyak orang supaya tidak kena diabetes pertama. Kedua, kalau yang sudah kena, solusinya ternyata ada loh, solusi alami yang bisa menolong kita dari diabetes. Betul ya? Betul, betul sekali. Dan ini juga Pak Hardi, kalau Ya. dulu bayangan saya diabetes, paling yang kena ya usia senior, ya 40-50 gitu kan. Sekarang umur 20-30 pun juga ada loh yang terdiagnosa diabetes belasan. Bukan 20, Vin. Anak kecil aja sudah banyak yang insulin loh, Vin. Nah itu dia. Banyak loh, anak kecil diabetes kena insulin, suntik insulin itu banyak sekali. Nah, mungkin kita tanya Pak Dokter Sugeng langsung nih ya. Sebenarnya kita orang awam ya, jadi kita baru belajar dari nol semua ya tentang diabetes ini ya. Kalau boleh tahu Dok, apa sih diabetes mellitus itu Dok? Dari bahasanya itu apa sih artinya? Coba kita lihat slide-nya dulu ya, biar terekam gambarnya. Ya, kelihatan enggak ya? Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Sudah. Yaitu diabetes mellitus apa itu? Yaitu penyakit menahun ya, yang kita baca di sini ditandai dengan kadar glukosa yang melebihi nilai normal akibat gangguan dari pertama metabolisme glukosa, terus kedua kekurangan hormon insulin atau kerja insulin yang terganggu, ya seperti itu. Oh, oke, berarti intinya gula darahnya melebihi nilai normal ya. Kalau Ya, boleh tahu, nanti pasti ada ini penjelasannya ya. Oke, terus gejalanya berarti apa Dok gejalanya? ya, Gejala umumnya. Ya, berikutnya gejala yang awal, gejala klasik yaitu banyak makan, banyak minum, tapi banyak juga kencing. Terus gejala lanjutannya, jadi badannya mudah capek, terus berat badannya yang bagus, seger, terus kemudian menurun drastis, terus kesemutan, tangan dan jari kaki, rasa tebal pada kaki, kulit terasa panas dan kram, terus penglihatan udah mulai kabur, gigi kita yang normal tuh mulai goyang-goyang. Kalau ibu hamil, dia juga sering mengalami keguguran. Gitu. Oke, berarti ini ya kita jadi tanda-tandanya ya kalau kita ada mengalami ini berarti kita sudah harus ini ya aware ya harus. Ya. Oke, baik. Terus gejala lainnya ada lagi nggak Dok? Kita lihat lagi. Nah, ini kalau digambar ya, sering buat air kecil pada malam hari, terus berat badan menurun, terus cepat rasa lapar dan haus, ya. Terus cepat lelah dan ngantuk di sini. Ya. Jadi kalau tiba-tiba ngantuk, cepat sekali ngantuk, nah itu kita harus curiga, kadang-kadang harus tes ya. Baru tahu loh, aku ternyata diabetes tuh malah bisa kurus ya, tapi pikir malah tambah gemuk dia. Awalnya memangnya gemuk, kadang-kadang berat badannya tambah seger gitu ya, makan wah badannya seger nih, kita harus makan banyak, makan lagi, minum lebih banyak lagi, makan lagi lebih banyak. Nah, akhirnya produksi insulinnya mentok, tidak bisa mentolerir kelebihan gula. Nah, kemudian terjadilah penurunan berat badan. Oh, oke. Berarti gemuk dulu, nanti baru kurus ya, begitu ya? Ya, pada umumnya. Terus, ini ada yang tidak khas ya itu tadi, diulangi lagi ya, kesemutan, gatal pada daerah genitalia atau kemaluan ya, terus keputihan, infeksi yang sulit sembuh, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah ngantuk, sering timbul bisul-bisul yang nggak jelas. Oke, baik Dok. Berarti itu gejala-gejalanya ya. Berarti gejala-gejala dari diabetes ya. Oke, ya, berarti ini keluhannya Dok ya, betul ya? Nah, keluhannya macam-macam tadi itu. Nah, kalau ini ya, yang tadi keluhan diulangi lagi ya, sering kencing, gatal-gatal, kesemutan, makan minum banyak. Terus, nah kalau yang ini sering istrinya minta terus saya cek menurun, tidak bisa berdiri, bulunya, terus cepat lelah ngantuk, berat badan menurun. Nah,
Jadi kalau masih usia muda terus turunnya tidak bisa berdiri, hati-hati seperti itu. Kalau ibu hamil juga begitu, bayinya lebih dari 4 kilo, waduh harus Oh, hati-hati. Ada diabetes pada kehamilan. oh begitu ya. Oke, oke, baik dok. Baru Mm. baru kita ngerti sekarang ya. Nah, berarti, nah ini yang tadi saya mau tanya dok. Berarti kita diabetes tuh kalau ini ya dok ya. Ada gejala tadi, terus kemudian gula darah sewaktu-waktu kita dicek gula darahnya, tahu-tahu tiba lebih dari 200. Sebelum tidak ada pengalaman seperti itu. Nah, harus hati-hati. Jadi gula darahnya mulai naik ini. Terus ada gejala klasik dan gula darah puasa. Ini gula darah puasa ya. 8 jam atau 10 jam sebelum makan, dites gula darahnya. Nah, di atas 126. Terus kadang-kadang ini kita periksa lagi dengan rangsangan, diberi glukosa 75 gram. Nah, dites gulanya. 2 jam setelah itu, lebih dari 200 berarti diabetes. Hmm. Gitu. Terus yang ada HbA1c itu dok, kita sebaiknya kalau tes HbA1c itu, HbA1c itu lebih sensitif lagi daripada gula darah sewaktu ya. Kalau kita lihat seperti ini semuanya, kadang-kadang ada gangguan toleransi gula ya. Kita lihat HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya tinggi sekali, tolerirnya 6 ya, angka 6. Kalau di bawah 6 masih bisa ditolerir. Kalau di atas 6 semakin tinggi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Waduh, berarti semakin berat. Karena HbA1c itu indikator dia bertahan secara 3 bulan. Jadi 3 bulan, jadi meskipun ya kadang-kadang kita sebagai medis ya melihat wah gula darahnya sudah bisa dikontrol nih bagus semuanya. Tapi kita lihat HbA1c-nya bagaimana. Mungkin pada saat itu periksa dia puasa mati-matian ya, diet mati-matian supaya gula darahnya normal ya, sehingga diberi apresiasi jempol oleh dokternya. Tapi yang tidak bisa ditipu HbA1c karena dia harus dietnya seperti itu 3 bulan baru dia kembali ke normal. berarti kita kalau ngecek darah ke lab itu kita ceknya itu sebaiknya apa dok? Gula darah puasa atau gula darah sewaktu-waktu atau HbA1c atau semuanya atau gimana? Yang pertama gula darah puasa, terus 2 jam sesudah makan, itu aja yang paling umum ya. Karena harganya lebih murah relatif. Kalau HbA1c cukup lumayan mahal ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dua itu, kalau kita lihat ada sesuatu kecenderungan naik, seperti yang di angka 2 di atas ini, dan dengan gejala klasik yang tadi, nah baru bisa cek HbA1c. Seperti itu. Oke, baik. Berarti ini kita tes awal yang paling penting dua ini kita tes sama ada gejala apa enggak ya. Kalau ada kenaikan baru Ya, kita tes HbA1c ya. Betul ya Pak Dokter ya? ya. Karena mahal Oke. itu. Iya betul sih. Tapi ibaratnya kalau kita maksudnya gini, jujur aja ya banyak orang di luar sana itu tidak aware untuk ngecek rutin atau tidak rutin cek darahnya ya, apalagi cek gulanya begitu. Jadi bahkan ada dulu saya punya kenalan ya. Kenalan saya itu kan sudah berumur ya. Minumnya doyannya es teh manis kalau habis makan ya. Dan dia selalu merasa aku baik-baik aja kok. Nah, nggak mau cek darah juga nggak mau gitu. Jadi menghindari cek darah, tapi minumnya es teh manis terus gitu dok. Nah, pertanyaan orang awam juga nih, kita boleh tahu nggak dok? Sehari itu kita bisa masuk gula itu normalnya itu bolehnya berapa sih? Ukurannya itu gimana sih dok? Cara kita untuk mentakar tuh. Jadi kita tahu, wah ini satu hari udah over nih atau belum atau gimana gitu dok? Ada yang menganjurkan ya sehari itu kurang lebih ya 5 sendok gula aja, jangan terlalu banyak. Ada yang strict lagi cuma 3 sendok seperti itu. Karena makanan yang lainnya sudah ada gulanya, contohnya nasi dan lain sebagainya sudah ada. Jadi alangkah baiknya gula yang bisa kita kurangin karena rasa manis itu kan istilahnya membuat kita enak di mulut aja tapi tidak mengenyangkan ya, tapi mempunyai efek samping yang berbahaya. Kalau nasi kan makan jelas ya mengenyangkan ya, 200 gram aja lumayan seperti itu, langsung kenyang. Kalau makan gula kita kasih 10 sendok ya nggak kenyang-kenyang. Apalagi kalau kopinya kental pahit, waduh semakin banyak gulanya. Enak, kenapa? Mengurangi rasa pahitnya, tapi tidak mengenyangkan, tapi membuat gula darah kita semakin naik. Gitu. Hmm.
Itu tadi 5 sendok itu 5 sendok gula itu saya mau tanya sendoknya itu sendok makan kita yang ukuran normal itu atau sendok sendok kecil Wow, itu? Hah? Sendok kecil itu? sendok teh. Ha. Oh, baru tahu loh. Saya pikir itu sendok yang besar, ternyata sendok kecil ya. Berarti 5 sendok kecil itu ya sedikit juga sebenarnya, sedikit banget ya. Sedikit banget, Iya. betul. Sama ini Dokter Sugeng juga. Kan kita orang Indonesia tuh katanya kalau belum makan nasi belum makan. Tuh ya, nasi putih terutama kan. Jadi makan mie pun pakai nasi, makan kue tiaw pakai nasi. Nah, pertanyaannya, Dok, apakah kayak diabetes itu sebenarnya tetap boleh makan nasi putih, tapi ukurannya seberapa, Dok? Nah, ukurannya tergantung ya, tergantung kondisi. Jadi kerusakan dari pankreasnya ya. Ada yang masih gangguan toleransi gula seperti itu, pankreasnya kan masih lumayan banyak yang fungsinya ya, di atas 25% atau mendekati 50%. Nah, itu makan nasinya boleh ya, agak banyak sedikit ya. Misalkan dari piring itu 1/4 seperti itu ya. Kita sesuaikan dengan aktivitas kita. Kalau kita memang aktivitasnya berlebih, ya kita harus ada glukosa asupan nasinya seperti itu. Tapi kalau malam yang kalau kita kan istilahnya habis kerja berat semuanya itu, waduh dari pagi siang kita kan istilahnya makannya tidak teratur ya. Wah malam ini kesempatan kita bebas ya, bisa ngaduk atau bisa ke restoran kan waktunya banyak, makannya banyak. Nah seperti itu. Akhirnya apa? Habis makan ngantuklah tidur. Nah insulin yang di pankreas itu sel betanya berproduksi lebih keras lagi untuk menetralisir gula yang kita masuk itu. Lama kelamaan juga capek juga seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, berarti yang saya simpulkan kita makan nasi kurangi utama ya. Kemudian apalagi malam, kalau bisa jangan ya. Karena malam itu kan kita habis itu kan istirahat. Nah, sehingga kan gula yang tadi masuk lewat nasi itu tidak sempat ibaratnya kita habiskan lewat kegiatan ya. Sehingga Energi, akhirnya betul. tidur, Ya, pada saat tidur pankreas kita yang kerja keras. Akhirnya pankreas kita malah kalah gitu lama-lama, Dok ya. Betul ya bahasa gampangnya ya. Ya, ya betul. betul. Capek. Oke, berarti tapi tidak mudah ya makan nasi itu. Oke, kalau dokter sendiri berarti pagi makan nasi normal tidak apa-apa ya, pagi siang ya. Normal aja ya. Jadi ada yang menganjurkan pagi itu makanlah yang banyak karena kita butuh tenaga yang banyak untuk aktivitas hari itu sampai siang. Dan siang kurangilah mungkin separuhnya dari yang pagi ya. Karena tinggal sedikit waktu aktivitas kita. Terus kalau malam kurangilah lagi setengahnya dari yang siang. Ya, supaya kenapa? Malam itu tidak ada aktivitas. Kecuali kalau kita makan terus ya yang dianjurkan ya dari gizi juga 3 jam setelah itu baru boleh beristirahat. Karena 2 jam sudah makan gula darah kita naik-naiknya. Tapi karena kita masih bangun, kita beraktivitas, akhirnya gula darahnya bisa dikontrol, teratur dengan aktivitas dan terpakai seperti itu. Oke, baik Dok, paham ya. Berarti kalau pagi 1 porsi ceritanya, siang setengah, malamnya itu setengah dari yang siang tadi, berarti 1/4 ya. Oke, jadi saya kan kita jadi orang awam kan jadi bisa menerapkan ya trik-triknya begitu ya. Nah, terus saya mau tanya lagi, kalau malam kan kalau bisa nasinya dikit banget, kita ganti buah biasanya kan. Ini pikiran saya ya orang awam. Saya itu dulu kalau malam mau tidur karena lapar kan, makanya kan cuma dikit banget nasinya. Saya lapar, saya makan mangga. Bener-bener ini saya serius. Makan mangga itu bisa 1 sampai 2 buah mangga. Nah, terus saya baru tahu ternyata gimana, Dok. Waktu itu Dokter Sugeng pernah bilang mangga itu ternyata gimana. Kaget saya. Ya, Jadi gimana, kita Dok? tahu ya, buah musiman gulanya tinggi sekali. Jadi kalau mangga 1 ya, sama seperti mangga 1 ya, sama seperti kita makan 1 piring nasi yang penuh. Gitu. Jadi ya ingat ya seperti itu. Jadi kalau makan buah ya cari buah yang gulanya rendah. Contohnya buah apel, buah pir itu kebanyakan kita sering anjurkan pada penderita diabetes. Berarti buah musiman jangan ya karena gulanya tinggi ya. Saya mau tanya Dok, kalau buah semangka itu sama pepaya aman nggak buat diabetes? Ya istilahnya aman sih masih relatif aman daripada mangga.
Berarti mangga itu paling bahaya ya. Sama ini loh, apa? Ternyata durian juga gulanya tinggi ya dok ya, kalau nggak salah ya, durian ya. Iya, karena dia musiman kan, nggak ada durian Iya tiap tahun betul. produksi terus. Berarti buah musiman itu gulanya tinggi ya. Kita harus Iya, bijaksana juga memilih buah ya. Betul ya. Oke, sekarang mau tanya dok, tipe diabetes mellitus tuh apa aja sih, kan ada macam-macam ya. Kita kan bingung juga apa sih, tipe apa sih gitu loh dok. diabetes mellitus ada tipe 1, itu tipe yang didapatkan karena kelainan kongenital ya. Terus tipe 2 itu yang tipe didapatkan ya. Jadi karena gaya hidup kita dan juga karena ada faktor gen keturunan kita, keturunan dari orang tua. Tapi yang berpengaruh besar sekali itu lingkungan. Kemudian diabetes pada kehamilan. Jadi kalau ibu hamil, jangan merasa berbahagia. Wah, bayi saya besar sekali di dalam kandungan di USG dan sebagainya. Lebih dari 4 kilo estimasinya. Waduh, harus hati-hati. Itu bisa karena ya, diabetes pada kehamilan. Jadi itu. Nah, yang sering diderita orang di masyarakat tuh yang tipe berapa dok biasanya dok? Yang sering kali itu tipe 2. Tipe 2 ya. Tipe Itu 2. karena tadi ya apa? Karena Karena didapat. insulin. Karena Yang didapat. Ya. Gaya hidup, gaya pola hidup deh makan. dok ya. Ya. Gaya hidupnya kacau sehingga insulin tadi ya, apa sekresi insulinnya, resistensi insulin tadi dok ya. Ya, betul. Oke, baik. Oke, nah sekarang kan tadi itu sekilas kita tahu ya tentang ibaratnya kan apa, tipe-tipe diabetes, gejalanya, kenapanya ya kan, penyebabnya. Nah, terus kan DM tipe 2 nih, berarti DM tipe 2 itu kalau gimana dok? Boleh cerita lebih dalam nggak tentang DM tipe 2 ini dok? Diabetes yang didapat ya. Jadi yang didapat dalam perjalanan hidup kita ya. Misalkan kalau kita ada faktor genetik ya, faktor keturunan dari kedua orang tua kita, atau salah satunya ada kena diabetes ya, kita harus hati-hati ya. Nah, mungkin pada saat awalnya dia normal sehat, terus kemudian karena makan pola hidup dan sebagainya jadi prediabetes ya. Terus kemudian terjadilah diabetes, kemudian kalau sudah berlanjut akhirnya terjadilah komplikasi. Nah, mau tanya dok, kenapa sih diabetes itu disebut induknya penyakit? Kenapa sih dia mematikannya itu bisa ibaratnya komplikasi kemana-mana, itu logikanya kenapa sih dok? Yang pertama, diabetes itu penyakit yang merusak. Seperti kita tahu, tubuh kita kan terdiri dari pembuluh darah dan ada sarafnya kan. Nah, keduanya itu dirusak oleh diabetes. Jadi sel-sel dinding pembuluh darahnya dirusak, kalau sudah mengalami gangguan aliran darah, semua organ kita pun pasti akan mengalami gangguan. Oke. Jadi kenapa disebut induk ya kalau yang saya tangkap ya, karena dia merusak pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu kan ibaratnya saluran menuju semua organ gitu ya dok ya. Ya itu aja Oke, secara makanya gampangnya. Jadi ada bawa anaknya lagi, penyakitnya muncul semua Pak Ardi, maksudnya gitu kali ya. Nah, mau ya tanya juga Dokter Sugeng, resikonya kan tadi bilang kalau kena diabetes itu bisa kemana-mana. Yang umum paling sering terjadi itu apa dok biasanya? Setelah diabetes kenanya kemana yang paling sering? Kita lihat slide ini ya, perbandingan statistiknya ya. Yang gambar manusia itu yang ada statistik stroke dan sebagainya. Yang mana dok ya? Yang Jadi mulai kita lihat dari atas ya, yang terjadi itu stroke ya, terus mata, terus kebutaan, terus ke gigi kita bisa langgal semuanya ya. Terus kemudian turun lagi ke jantung ya, karena jantung juga mengalami pembuluh darah yang baik lepas ya. Ini faktor risikonya. Kalau kita sudah mengalami obesitas, kolesterol tinggi, kurang aktivitas, merokok, nah itu kayak ini risikonya. Gangguan dari mata 21%, hipertensi 35%, ya. Terus kemudian gangguan dari irama jantung, indikasinya 18%, 20% gangguan turunnya tidak bisa tegak, ya. Terus gangguan dari aliran darah kaki 13%, ya. Terus iskemi pada kaki juga begitu, pada kulit ya.
Nah, yang nggak enak ini, kreatinin kita bisa naik, ini gangguan dari fungsi ginjal. Jadi kalau fungsi ginjal terganggu, ini cukup menantang. Kalau sudah seperti ini naik-naik terus, nah itu yang membuat pasien cuci darah juga semakin banyak juga. Iya betul. Banyak yang diabetes akhirnya gagal ginjal ya dok ya, betul ya? Ya, begitu. Ya. Nah, ini berarti kalau ini, nah ini ya dok ya sama ya. Ya, Ini faktor resiko. resikonya. Jadi kalau sudah mengalami kegemukan, nah risiko untuk diabetes, kurang aktivitas juga risiko. Yang merokok juga, kolesterol tinggi, hipertensi. Sebetulnya ini bisa kita hindari. Aktivitas lah. Kalau obesitas kurangilah sebetulnya. Merokok stop ya. Nah kalau hipertensi, kolesterol tinggi, kalau kolesterol kan bisa dari diet ya, juga bisa. Kalau hipertensi ya ini ya kadang-kadang kita tidak bisa cegah ya yang ini. Karena faktor keturunan ada juga hipertensi begitu. Oke dok, ini komplikasinya dok yang tadi ya, ginjal. Ya. Ginjal, kaki, Ya, ini ngeri. Ngeri ya, serem banget ya sebenarnya ya. Nah sekarang ini kita sekarang sudah tahu nih ya, jadi tentang diabetes tuh kita kurang lebih ada gambaran lah dok, tentang apa itu gejalanya, penyebabnya, resikonya, dampaknya ya. Nah sekarang kan kita pengen solusinya. Solusinya kan pasti ada solusi medis yang kita pasti medis tetap sangat diperlukan ya. Solusi medis kita lakukan dan hari ini kita juga mau sharing dari solusi alaminya ya. Jadi, nah tapi sebelum kita ke solusi alaminya dok, kita sedikit ke medisnya dulu sedikit ya dok ya. Biasanya kan kalau orang kena diabetes datang ke dokter Sugeng itu kan pasti yang saya tahu ya kondisinya rata-rata sudah serem-serem ya, betul ya. Sudah kakinya sudah kebanyakan luka di kaki ya dok ya, betul ya. Ya, banyak luka di kaki ya, karena butuh pembedahan ya, seperti itu. Nah itu kan biasanya sudah luka di kaki, sudah kadang maaf ya busuk, begitu hitam, kemudian kadang sudah apa ya ibaratnya ya dagingnya udah kelihatan di mana-mana gitu, bahkan sudah ada yang putus jari-jarinya dan sebagainya gitu dok. Nah itu kan biasanya medis harus ngapain biasanya, yang biasa dilakukan oleh medis? Yang pertama, kita harus menghentikan infeksinya. Ya, jadi infeksi pada kaki karena diabetes ya harus kita stop. Kita hentikan, terus kemudian kita buang jaringan matinya. Kalau jaringan yang masih kita bisa pertahankan, kita pertahankan. Ya, kebanyakan saya melakukan mempertahankan. Jadi sebisa mungkin kaki yang masih istilahnya masih pucat-pucat begitu kita pertahankan. Karena apa? Saya punya ada solusinya. Kalau saya dulu ya, apalagi kalau tulang sudah kena, sudah amputasi saja. Tapi kalau sekarang ada solusinya. Karena kita tahu ada yang meneliti mengenai polisakarida peptida ya, itu menurunkan resistensi insulin. Sehingga insulin yang ada itu bisa aktif. Resistensinya jadi tahanannya yang menolak rejeksi insulin itu bisa kita kurangi karena ada polisakarida peptida itu, sehingga insulin yang ada bisa cukup efektif seperti itu. Dan juga kita tahu polisakarida peptida juga meningkatkan aliran darah. Nah, akhirnya dengan penggunaan dua polisakarida itu ada solusi juga buat kita. Ya, saya sudah pernah membedakan antara pasien yang mendapat ya polisakarida peptida dan yang tidak. Perbedaannya cukup bermakna ya. Nah, sebentar dok, sebelum ke ini mungkin saya jelaskan dulu teman-teman yang nanti bingung mereka apa itu alfa polisakarida peptida kan. Nah, mungkin saya jelaskan dulu sekilas ya, biar nanti nyambung ya. Nanti kembali ke dokter dulu ya. Sebelumnya mungkin teman-teman saya sharingkan juga. Jadi kalau tadi secara medis kan kita pasti ada tindakan medis seperti mungkin kadang kadang maaf ya, tadi yang Pak Dokter jelaskan dihilangkan infeksinya dan sebagainya. Ada juga yang diamputasi seperti itu ya. Nah, namun ada juga ternyata cara alami yang bagus banget ya, yang tadi Pak Dokter bilang yaitu alfa polisakarida peptida ya kan. Nah, mungkin saya jelaskan dulu apa sih itu ya. Nah, saya mungkin pakai slide dulu sedikit, sekilas dulu ya biar teman-teman tahu dulu. Ada kelihatan gambarnya Pak Elvin? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Pak. Jadi
kita ada satu produk media, ya kan, yaitu namanya Alpha Meta ya. Jadi Alpha Meta itu bukan obat dia ya. Jadi bukan obat kimia tertentu atau herbal-herbalan gitu juga bukan, ya. Jadi dia adalah terbuat dari ekstrak kulit ari beras merah terbaik ya. Nah, kita tahu kan dari zaman dulu nenek moyang kita itu makanan utamanya yang akrab dengan kita itu adalah biji-bijian ya, termasuk beras ya. Nah, jadi bayangkan ini Alpha Meta ini dia ibaratnya dari ekstrak kulit ari beras merah. Dia ditanamnya di Thailand, dia dari bibit pilihan terbaik, ditanam di tempat terbaik, di tanah terbaik. Kemudian dia semua alami prosesnya, tidak ada bahan kimia apapun selama proses penanaman ya. Jadi dia dari panen hanya setahun sekali saja untuk menjaga kualitas. Kemudian setelah panen, dengan teknologinya dia bisa menjaga nutrisinya tetap maksimal ya. Jadi ada teknologi stabilisasi dia namanya. Nah sehingga akhirnya dari 10 contoh ya 10 kg panen, dia jadi satu saset Alpha Meta. Jadi satu saset Alpha Meta 10 gram ya satu saset itu. Jadi bayangkan ya dari 10 kilo jadi satu saset 10 gram. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, Alpha Meta itu jadi yang disebut tadi 10 gram itu alpha polisakarida peptida ya. Jadi itu yang tadi bilang Pak Dokter Sugeng itu adalah alpha PSP namanya ya, alpha polisakarida peptida. Jadi nah itulah yang kita sebut dengan Alpha Meta ini, teman-teman supaya paham ya. Nah, ini alpha polisakarida peptida itu adalah makanan pokok sel tubuh manusia. Jadi dia tadi yang tadi saya jelaskan ya, terbuat dari kulit ari beras merah terbaik. Nah, dia organik, alami dan mikro. Jadi dia ukurannya kecil sekali, mikro sekali. Sehingga diserap tubuh cepat sekali dan ini, yang penting alpha PSP tadi, alpha polisakarida peptida. Nah, yang tadi satu saset 10 kg itu adalah dari 10 kg panen ya, bayangkan ya. Satu saset 10 gram dari 10 kg panen. Nah, pada saat nanti kita minum Alpha Meta, itu dia langsung memberi makan triliunan sel tubuh kita dengan waktu yang sangat cepat sekali, karena dia mudah diserap ya. Jadi dia cepat sekali diserap tubuh kita. Ya, nah Alpha PSP ini pada saat sel kita diberi makan, dia sel-sel kita akan melakukan proses detoksifikasi pembuangan racun, perbaikan sel, peremajaan sel dan perlindungan sel. Ya, termasuk tadi Pak Dokter Sugeng bilang kan memperlancar aliran darah kita ya. Jadi Alpha Meta itu memperlancar aliran darah kita juga. Nah, dan sehingga terjadilah kekuatan penyembuhan sel alami ya. Jadi dari dalam sel itu akan memperbaiki dirinya sendiri di bagian-bagian mana dia yang rusak, yang bermasalah, maka dia akan perbaiki sendiri, Bapak Ibu. Ya, itu dahsyatnya Alpha Meta. Makanya kita bilang konsep penyembuhan alami ya. Jadi sel-sel kita itu akan menyembuhkan dirinya sendiri dari dalam. Nah, ini prinsip gambarnya yang kita sederhanakan ya. Jadi kita minum Alpha Meta, maka seluruh sel kita menjadi sehat, jaringan sel menjadi sehat ya, karena sel kan membentuk jaringan sel. Nah, jaringan sel sehat, organ kita menjadi sehat. Nah, organ sehat, sistem tubuh menjadi sehat, dan akhirnya tubuh kita pun menjadi sehat ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi teman-teman ada gambaran. Nah, sekarang yang tadi ya saya kasih sedikit juga tentang Alpha Meta. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, Alpha Meta itu, nah ini kelihatan di layar masih, Pak Kelvin? Kelihatan? Ya. Oke. Saya takutnya kadang hilang sendiri dia gitu ya. Nah, ini yang coba saya, nah ini ya, jadi saya bedah sedikit supaya Bapak Ibu tahu betapa bagusnya Alpha Meta ya. Jadi ini makanan terbaik untuk sel, itu adalah sereal ya, dari zaman nenek moyang kita. Jadi makanan paling primitif dari zaman dulu, diwariskan turun-temurun, dikenali baik oleh sel, paling mudah dicerna dan diserap ya. Jadi juga contoh waktu bayi kita makannya pertama bubur. Pada saat kita sakit di rumah sakit dikasihnya apa? Bubur. Artinya itu yang paling ramah atau paling dikenal oleh tubuh kita, sel tubuh kita ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi ini Alpha Meta itu dia terbuat dari, kalau tadi ekstrak kulit arinya ya kita lihat ya, dia diambil dari yang namanya ini. Teman-teman bisa lihat rice bran, ini adalah bekatulnya ya, kulit arinya ya, atau dedaknya. Ini 7-8%. Nah, jadi ini anggapan satu beras ya, satu beras merah, diambil kulitnya, 7-8%. Kemudian ininya, rice germnya, ini adalah kayak bibitnya begitu ya, bibit dari beras itu. Ya, nah ini diambil 1-2%. Jadi bayangkan, berasnya tidak diambil, tapi kulit arinya sama bibitnya ini. Nah, sehingga Alpha PSP itu yang kecil-kecil oranye ini Bapak Ibu, dia mudah sekali diserap oleh sel tubuh kita, cepat sekali.
Sedangkan kalau kita makan nasi biasa atau makan makanan biasa, ini yang hijau ini, itu tidak bisa masuk ke sel, ya sulit sekali, ya seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman tahu, nah bedanya dengan beras merah biasa, alfa meta itu, ini kalau kita lihat beras merah biasa ya, dia bibitnya belum tentu bagus, belum tentu higienis, proses penanamannya kita nggak tahu apakah alami atau tidak. Kemudian biasanya lebih mahal kalau kita beli beras merah sendiri, 10 kilo udah berapa? 200 ribuan ya. Kita kupasin sendiri untuk cari kulit arinya susah sekali ya. Nah, tidak efisien, nutrisinya banyak hilang karena teroksidasi udara. Jadi beras merah yang kita beli di pasar biasanya sudah teroksidasi udara sekian lama sehingga nutrisinya tidak bahkan banyak yang tidak ada lagi sudah ya. Nah, kemudian pencernaannya kita bayangkan konsumsi kalau satu saset alfa meta kan dari 10 kilo beras merah tadi ya. Bayangkan kita 10 kilo kita makan sendiri. Susah sekali ya, pencernaan kita nggak mungkin mampu ya. Dan penyerapannya juga rendah sekali ya. Nah, dan kalau beras merah biasa belum tentu mengandung alfa PSP. Nah, jadi teman-teman tahu bedanya ya. Nah, kalau alfa meta itu bahan baku premium, produksi terbaik, teknologi paten ya. Jadi ada stabilisasi tadi sehingga nutrisinya tetap maksimal ya. Jadi satu sasetnya betul-betul nutrisinya 10 kg ya, dari 10 kg panen tadi diambil ekstra kulit ari beras merah terbaiknya ya. Jadi ini betul-betul bagus sekali alfa meta ini ya. Kalau teman-teman lihat ini juga ini ada ini ya, bahkan bibitnya terbaik, panennya setahun cuma sekali ya. Betul-betul luar biasa ya. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini alaminya bahkan di pertaniannya itu banyak cacing ya, kodok, ikan, itu artinya tanpa bahan kimia ya, betul-betul alami ya. Penyuburnya itu adalah dari hewan-hewan yang alami seperti itu ya, dan seluruh prosesnya dari awal penanaman sampai menjadi alfa meta itu sudah disertifikasi semua organik ya. Jadi semua sudah terjamin ya, ibaratnya dari penanaman sampai final product itu betul-betul terjamin semua. Seperti itu teman-teman bisa tahu ya. Nah, ini yang tadi saya cerita stabilisasi sehingga nutrisinya tetap terjaga ya. Tidak ada nutrisi yang hilang karena oksidasi udara, itu tidak ada. Ya, pokoknya canggih banget ya alfa meta ini ya. Nah, bahkan dia sudah dicerna sebelumnya ya. Jadi pre-digest ya. Sudah dicerna sebelumnya sehingga diserap seluruh sel itu cepat sekali Bapak Ibu ya. Seperti itu gambaran sekilas tentang alfa meta, baru teman-teman jadi nangkap ya. Bahkan ini mungkin Pak Dokter juga bisa jelaskan ya. Bahkan ada penelitiannya juga ini ya. Nah, ini saya dapat slide ini juga dari Pak Dokter ya. Jadi ada slide-nya, mungkin Pak Dokter bisa bantu jelaskan, kita nggak ngerti banget nih soalnya ini. Maksudnya apa sih ini? Ada penelitian dari teman sejawat ya, yang di satu rumah sakit ya. Dia melakukan penelitian di mana dengan penggunaan alfa polisakarida diukur gula darahnya. Jadi semua yang ikut ini penderita diabetes. Ya. Jadi dia sebelum kita lihat ya, kalau sebelum itu kan tinggi sekali ya. Ya. Yang mana yang kena diabetesnya tinggi sekali, yang ungu ini ya. Berarti Kemudian yang ya, tinggi yang mana Dok? Yang tinggi ini yang sebelah kanan nih, lihat aja ini yang ini. Yang semakin ke kanan ini semakin banyak yang angka kelainannya. Kita lihat ya, semakin ke kanan kan gula darahnya tinggi sekali. ini Ya, ya, yang merah ini ya. Ya, seperti itu ya. Dan penelitiannya ini ya cukup objektif ya. Kita lihat dengan penggunaan alfa meta ya, setelah 30 hari, 60 hari, 90 hari terjadi perbaikan, di mana yang hijaunya ini tinggi. Di mana kita lihat yang hijau ini gula darahnya antara 111 sampai 150. Yang ini. Oke, berarti artinya setelah dia konsumsi alfa meta rutin, setelah 90 hari, itu kita lihat jumlah pasien yang tadi diteliti, itu yang menjadi kadar gulanya normal itu meningkat jauh ya Dok ya, betul ya kesimpulannya ya? Iya. Oke, baik Dok. Jadi kan kita paham ya. Nah ini juga begitu ya. Kita lihat tadi secara kasarnya tadi ya. Nah, yang sebelah kiri ini kan meningkat, yang sebelumnya cuma 11%, meningkat jadi 61% yang gula darah normal. Ya masih ada kelainan, ya masih ada lah 38%. Tapi kan ini menunjukkan perbaikan klinis yang sampai 6 kali lipat.
dari 11 jadi 61. Oh, oke, paham. Jadi yang ini kan sebelah kiri ini adalah yang kadar gulanya normal dan rendah ya. Setelah konsumsi 90 hari, jumlah orang-orang yang tadi kadar gulanya tidak normal atau artinya tinggi, malah pindah ke sebelah kiri semua ya. Jadi kebanyakan adalah meningkat ya, seperti itu. Maksudnya jumlah yang kadar gulanya normal meningkat ya. Ya. Seperti itu ya. Oke. Baik, Dok. Nah, terus pada saat dokter misalnya kan saya dengar Pak Dokter sering banget juga menolong pasien yang kadar gulanya atau mengalami kondisi diabetes ya cukup parah dan akhirnya terselamatkan tuh gimana, Dok, ceritanya, Dok? Nah, kita melihat salah satu sharing ya dari slide yang bisa kita ikutin secara kontinu ya perkembangannya ya. Ini pasien ini cukup unik ya. Cuma kena satu luka aja kecil ya. Terus kemudian kakinya habis. Sampai tulang-tulangnya juga kena, terus gula darahnya tinggi sekali. 400 sama datang ke saya. Nah, saya sarankan dia konsumsi seperti ini ya. 7 April dia kena percikan aja ya. Terus datang ke UGD yang sewaktu saya mau tangani yaitu 4 Mei. Jadi hampir berapa hari ini. Nah, mulai kelihatan jari keduanya hitam ya. Terus punggung kakinya juga begitu, ini hitam semuanya, habis ini memang. Jadi yang hitam-hitam ini terpaksa mau tidak mau harus dibuang. Ya. Slide. Seperti ini. Nah, kalau ini infeksi malah lebih parah lagi, mulai naik. Yang jari ketiganya mengenai radang dari tulangnya, pergelangan kakinya juga kena, tulangnya juga kena, seperti itu. Slide. Kita rawat, terjadi perbaikan 1 Juli ya. Terus yang ini slide lagi. Kondisinya. Terus ini ada videonya. Jadi Pak Bambang saat ini 14 Desember ya. Oke, jadi ini, Dok, maksudnya pada saat masuk kan bulan April, luka kecil, kemudian semakin parah ya, karena cepat sekali saya lihat diabetes itu cepat sekali ya, dari kecil aja bisa cepat sekali menyebar ya. Nah, kemudian itu akhirnya gimana, Dok, ceritanya, Dok? Yang dokter. Nah, ceritanya kita lihat slide untuk fotonya ya. Foto dari X-ray-nya, lab-nya ini kita lihat ya perkembangannya. Datang pertama kali kita lihat gula darahnya naik ya. Ini kita lihat ya 472 ya. 472. 472. Terus, oh, ini ya, Dok ya? Ya. Ini Mei ya, Mei 2022. Ya, itu dengan perkembangan perjalanannya, ini mulai sudah saya mau tawarkan untuk Alphameta. Karena saya sudah istilahnya melihat kondisi yang seperti itu, wah mau tidak mau harus ya, karena urat-uratnya udah kelihatan. Terus infeksinya cepat sekali. Nah, kita lihat perkembangannya ya. Ini 24 Mei, Dok. 4 Mei, gula darahnya masih tinggi ya. Jadi jangan diharap begitu langsung minum langsung gula darahnya bisa normal langsung ya. Karena butuh proses ya. Proses. Terus slide berikutnya. 10 Juni. 10 Juni, nah ini. Nah, aku sebagai tenaga medis kadang-kadang kita harus pengalamannya harus banyak ya menghadapi seperti ini. Ini banyak komplain seperti ini. Kok tambah naik lagi gulanya. Slide lagi. Nah, kita bisa kontrol lagi, turun lagi ya. Slide lagi. Ini tanggal 4 Juli. 4 Juli, masih ya segitu aja, di atas 200 ya. Ini 25 Juli. 25 Juli, naik lagi. Iya, naik lagi. Ini apakah karena pola makan nih, Dok, ya mungkin ya? Saya tidak ngerti ya. Mungkin dari pasiennya mungkin nanti bisa ya seperti itulah ya. Ya kita tahu juga infeksi itu juga mengaruhi gula darah. Sehingga kalau ada infeksi seperti itu, kita mainnya di insulin. Jadi mainnya di insulin bukan obat minum lagi seperti itu ya.
Nah, pada awalnya pasien ini kan pakai insulin kalau dia nggak waktu di rumah sakit ngawar, kalau dipulang ke rumah bisa juga nggak pakai. Gitu. Kita kan nggak tahu ya. Iya Nah, betul. minum juga kombinasi. Terus slide berikutnya. Ini Agustus 205 dok. 1 Nah, Agustus. saya tahu bulan-bulan Agustus ini kita boleh mulai istilahnya bisa mengontrol ya, meskipun insulinnya sudah nggak pakai lagi, bisa pakai ya. Infeksinya juga bisa kita kontrol seperti yang tadi kita lihat. Slide, Ya. Ini naik lagi. naik lagi 239, 30 Agustus. Ya, Ini September tanggal 6. ya. Seperti Nah yang ini kita tahu, tadi penelitiannya kan 3 bulan. Yang kita tahu kan 3 bulan. Setelah 3 bulan terjadi perbaikan yang signifikan. Karena kita tahu ya, 3 bulan itu regenerasi dan sebagainya sudah mulai kelihatan bentuknya. Gitu. Right? betul. Jadi harus sabar juga ya. Ya. Oke. Ini Nah, tanggal 6 September 122 dok. sudah mulai kita kontrol ini. Akhirnya Ya, setelah 27. setelah itu gula darahnya enggak mencapai 200, di bawah itu terus mainnya seperti itu. Dan orang Iya kondisi betul. fisiknya tambah seger, terus kita lihat kakinya tadi kan lebih bagus ya. Iya betul. Kita lihat Ini semuanya kan 18. bagus ya. Sel darah Iya. putihnya juga begitu, infeksinya bisa kita kontrol, terus HB-nya juga begitu 13 ya. Terus gula darahnya masih sekitar di bawah 150 ya. Nah, kita tahu ya. Sebelumnya ini turun HB-nya sampai 7. Oke, baik. Ini 8 November. Heeh. Ya, selalu di bawah 200 dok. Bagus banget ya. Ya, terus 29. November juga begitu ya. Akhirnya Desember dok terakhir 117. ya. Berarti kadar gulanya udah bagus banget ya. Terus yang ada gambar itu dok tengkoraknya yang unik itu loh dok, yang Pak Dokter bilang ini kejadian yang unik karena sebenarnya kan sudah Foto X-ray ya, foto X-ray ya kaki. betul. Nah, foto X-ray kakinya itu kita lihat ya. Ini bulan tanggal berapa ini ya? Tanggal 31 Juni, bukan ya, mana 11 ya? Juni. 11 Juni kayaknya. Oh ini 14 Juli dok. 14 Juli ya. Kita lihat ya. Ini tulangnya hilang ini. Yang kiri ini di ya? pergelangan kakinya itu. Yang kalau kelihatan dari sampingnya lebih jelas lagi. Ini ada hilang, tulang yang hilang ini. Nah ini. Ini hilang ya. Ya, kondisi seperti ini memang saya diskusi dengan teman-teman dan mereka menjalankan sudah amputasi aja ini. Tidak ada harapan seperti ini. Karena seperti kita tahu, infeksi seperti ini tulangnya hilang, ya kalsiumnya ini atau tawar putihnya hilang, ya sudah amputasi aja dari apa? Daripada dia nanti jadi sarkojoin ya. Sarkojoin itu kelainan dari infeksi tulang sehingga tulangnya habis hilang. Terus, nah akhirnya pasiennya bertahan ya. Nah akhirnya dia mau dengan penggunaan tambahan ya, kita gunakan alfaspin ya, ya, untuk melancarkan aliran darah ke sini sambil infeksinya kita kuasai. Waktu itu sempat saya kultur, hasilnya tidak keluar, tidak ada kumannya. Nah itu yang membuat mumet juga, antibiotik apa yang sesuai dengan ini. Akhirnya saya ambil secara empiris ya, yang sesuai pada umumnya, yang pada pasien yang sebelumnya ada yang mirip-mirip ya. Saya gunakan obat itu yang murah juga, sehingga saya masukkan di sini. Ya kan? Nah, akhirnya foto berikutnya. Foto berikutnya. Ada terbentuk tulangnya itu. Jadi tulangnya itu akhirnya tumbuh lagi gitu gak dok? Dalamnya yang keropos tadi? Keropos lagi, terbentuk lagi kalsiumnya. Sehingga tidak sampai kempes atau cemet. Udah bentuk tubuhnya tulang itu, nah, blok tulangnya itu habis. Yang ini ya kayaknya. Ini ya dok ya. Betul ya ini ya? Ini yang afternya ya? Iya. Betul ya? Nah ini muncul lagi tulangnya ya? Kelihatan tuh kan.
Ini tanggal 18 Oktober. Tadi kan Juli ya, sekarang Oktober. Mm-mm. Ya. Oh, berarti ini jadi intinya gini, kalau yang saya tangkap ya dok ya, berarti kasus ini kan diabetes parah, luka yang tadi kecil terus tambah parah, kemudian juga tulangnya juga kena ya dok ya, betul ya? Mhm. Nah kalau tulang kena itu kan ibaratnya sudah tidak ada harapan, pasti harus diamputasi. Kalau pengalamannya para ahli medis biasanya begitu, Ya. karena sulit untuk diselamatkan lagi sudah kakinya. Mhm. Bahkan saya pernah dengar akhirnya tulangnya itu kalau sudah ibaratnya kaki itu kayak udah nggak ada tulangnya kan jadi kayak daging nggak jelas gitu ya, betul ya dok ya? Nggak bisa Ya. jalan gitu akhirnya kan. Nah, Ya. tapi Pak Dokter Sugeng akhirnya mencoba menerapkan selain dengan obat medis tadi, tapi memperkuat lagi dengan penyembuhan alami yaitu dengan minum alfa meta rutin karena dia terjadi regenerasi sel, perbaikan sel, dan juga Pak Dokter juga memakai alpha spin ya. Nanti saya jelaskan juga ke teman-teman apa itu alpha spin secara sekilas ya. Jadi akhirnya alpha spinnya Pak Dokter pakainya gimana caranya waktu itu? Cara pakainya ya cuma disenterin aja di sekitar lukanya. Logikanya kenapa dok? Kalau disenterin alpha spin dia apa? Kenapa? Satu, aliran darah ke tempat lokasinya itu meningkat. Yang kita tahu tulang itu kan tidak ada darah, aliran darah yang bagus di situ kan. Jadi ada bagian segmen tulang yang tidak teraliri oleh darah. Nah, daerah tersebut banyak kan kuman-kumannya atau bakterinya bersembunyi di situ. Nah, akan terus ya. Nah, dengan adanya Vaspin itu apa yang kita berikan, antibiotik, terus alfa meta itu bisa mencapai lokasinya dengan lebih banyak lagi. Oke. Jadi kombinasi alfa meta alpha spin ini powerful banget. Akhirnya tulang kakinya dari pasien ini yang semula tidak ada harapan, akhirnya malah sekarang sudah tumbuh ibaratnya menjadi normal gitu dok ya. Ada isinya lagi, tulangnya juga bagus. Ya. Terus sekarang jadi pasiennya Ya. bisa jalan gitu dok? Bisa jalan normal. Bisa jalan normal. Ini case saya yang kedua ini. Berarti yang kalau pertama ini pernah juga. Berarti sebenarnya ini secara medis sudah mustahil, tapi hampir mustahil ya, bukan bilang mustahil banget, tapi hampir mustahil. Tapi ternyata dengan dibantu penyembuhan alami, akhirnya bisa jalan kembali ya. Ceritanya gitu ya dok ya? Ya. Wow, keren ya, keren. Terus ini ada lagi satu ya dok ya. Nah ini apa lagi nih dok? Beda, ya aduh serem banget. Sebentar dulu. ini maksudnya apa dok? Kita lihat kaki yang sebelah kanan dia, itu kanan kirinya itu aliran darah, pembuluh darah dan sarafnya itu sudah habis termakan oleh rusak pembuluh darahnya. Ini orang yang berbeda dengan yang tadi dok ya, pasien lain lagi ya? Orang yang berbeda, sehingga cuma ada aliran kecil di punggung kakinya ini yang menghidupi jempolnya ujungnya ini. Yang ini kah dok? Ya, iya, jempolnya ini, jadi punggung kakinya ini yang bagian kecil segmennya ini masih ada rembesan darah aja, bukan aliran darah loh ya. Jadi kalau banyak seperti ini ya yang terbaik ya amputasi aja ngomongnya. Nah terus setelah itu gimana dok ceritanya? Nah, perjalanannya ya terjadi perbaikan ya, sehingga yang punggung kakinya ini sudah sembuh semua, menutup, tinggal yang bagian bawah aja. Ini ada videonya kayaknya dok ya. Ini videonya sesudah atau sebelum dok? Videonya ada yang sesudah. Nah, ini sebelum tapi yang 12, ini sebelum 27 Mei. Ya, kita lihat ya. Hampir melingkar ya, jari kakinya itu kena semuanya. Aduh, serem dok, cukup sudah. Ini sebelum ya, tapi sesudahnya saya belum dapat dok, enggak apa-apa. Tapi sesudahnya akhirnya kondisinya gimana dok? Bagus gitu kah? Bagus. Dari yang punggungnya itu tidak ada lukanya sama sekali, sudah nutup semuanya. Terus kemudian telapak kakinya sudah tumbuh dagingnya, dan ajaibnya bagian yang di bawah itu kayaknya tadi. Bagian jempolnya itu ada. Oh, di WA bisnis ya. Oh iya, oke. Oh ini ya betul ya dok ya. Ya, kita lihat. Ini pengakuan dari pasiennya ini. Nah, ini kita lihat ya. Nah, dagingnya. Ini sesudahnya ya berarti ya? Ya, ini seminggu yang kemarin.
Oh lihat iya ya. tumbuh sekali bagus ya. Semuanya aja ya. Dan dahsyatnya orang ini sudah merasakan, jadi sarafnya itu ada lagi. Ya, pengakuan sharingnya dari ini Pak ya, Pak Julius ya. Perubahan apa yang dirasakan setelah Pak Yulis ini konsumsi Alpha Meta? Ya, badannya terasa segar, terus makan juga nggak terlalu banyak, jadi normal lah gitu. Biasanya kan kalau makan pengen tambah-tambah lagi, sekarang banyakkan sedikit sudah cukup gitu. Jadi dengan Alpha Meta dia cepat kenyang. Yang sore gitu. Terus gula darahnya gimana? Puji Tuhan normal. Normal ya. Ya cuman kan asam urat kan biasa dia kadang kepengen makan apa gitu. Ya. Ini ya Tapi kakinya Pak Yulis ya. Lambungnya bagus dok. Oh, lambungnya bagus juga. Iya bagus. Dulu ada sakit lambung emangnya? Dulu iya, kan dia suka kalau gosok gigi gitu. Sekarang puji Tuhan enggak. Ya itu Alpha Meta bagusnya ya untuk menetralkan apa namanya, gula darah, juga apa namanya, makanya saudara tuh sekarang bilang kok Yulis sekarang tambah segar gitu loh. Oh iya. Terus Pak Yulis apa yang dirasakan perubahan dari kakinya ini? Kalau dari kaki ini saya mulai terasa sakit ini loh. Jadi sarafnya mulai nyambung dong? Iya, saya sudah Seperti ini ya. Ya ada. Oh, berarti kalau dulu itu kan Mati rasa. ya. Ya. Terasa lagi ujung kakinya, berarti kan nyambung lagi aliran darahnya, ceritanya gitu. Berarti itu Jadi satu kemajuan. besarnya itu lancar. Iya. Berarti kalau boleh saya logikain, aliran darahnya yang semula putus, jembatannya itu kayak jembatannya nyambung lagi gitu dok ya, betul ya? Ya, secara kasat matanya seperti itu aja. Oke baik, wow dahsyat ya, keren. Iya. Kalau yang pasti mentalnya Dokter Sugeng juga kuat banget, bisa tiap hari melihat itu ya, bentuk-bentuk seperti itu saya pingsan sudah ya. Dan harus sabar, itu kita ikuti mulai bulan Mei ya. Tapi ibaratnya berapa banyak sudah yang tertolong akhirnya ya, dahsyat sekali. Nah, tadi kan teman-teman tadi ada gambarannya, jadi kita dengan media Alpha Meta, Alpha PSP, Alpha Meta ya. Nah, tadi juga Pak Dokter ada sharing juga tentang namanya Alpha Spin. Nah, saya mungkin buka sedikit ya supaya teman-teman nyambung ya. Apa itu Alpha Spin sih gitu ya kan. Nah, Alpha Spin itu satu alat kesehatan ya. Jadi dari Jerman ya. Nah, ini seperti ini gambarnya kelihatan ya di layar ya. Ya, kelihatan. Bulat begitu seperti kaca sederhana begitu, tapi buatan Jerman. Nah, dia itu mengeluarkan gelombang alam yang tidak kelihatan mata. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Dia mengeluarkan gelombang alam harmoni ya. Nah, sehingga bekerja tidak kasat mata, mengharmoniskan tubuh manusia dan lingkungan di sekitarnya ya. Dan sehingga daya penyembuhan kita naik drastis ya. Jadi Alpha Spin namanya ya, terapi gelombang alam harmoni dari Jerman. Nah, intinya kita pakai Alpha Spin, itu penyembuhan alami tubuh kita naik dengan drastis ya. Termasuk salah satunya tadi memperlancar aliran darah tadi ya, yang tadi Pak Dokter sebutkan ya. Jadi kalau kakinya luka gitu ya, nanti disenterkan dengan Alpha Spin ya. Itu bagus banget sehingga aliran darahnya itu lancar banget ya menuju ke, sehingga ibaratnya jaringan-jaringan baru, sel-sel baru terbentuk semakin bagus juga. Apalagi dikombinasikan dengan Alpha Meta ya. Jadi kalau kita konsepnya itu kita minum Alpha Meta dari dalam terjadi pemulihan sel ya, self healing ya. Nah, dari luar dibantu terapi dengan Alpha Spin. Seperti itu kurang lebih ya. Nanti cara pakainya itu dia bisa dengan cara ditempel, digosok ya, bisa dengan cara cahaya, ada cahayanya gitu ya. Kalau saya kasih lihat ini begini, nah ditaruh di dalam sebuah senter, berputar lalu disenterkan. Nah, kemudian kedua bisa lewat air juga ya. Salah satu yang terbaik Alpha Meta itu lewat air minumnya. Jadi air minum kita itu menjadi hexagonal water ya, air living water ya. Nah, Alpha Meta dan Alpha Spin ini sama prinsipnya, kalau kita pakai ya, itu aliran darah itu, sel darah itu jadi lancar banget Bapak Ibu ya. Jadi ibaratnya terjadi, saya ada gambarnya di mana saya lupa saya taruhnya, tapi intinya nanti sel-sel darah kita tuh jadi bagus banget Bapak Ibu ya. Mungkin sebentar saya cari dulu gambarnya ada apa enggak di sini ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini Itu tadi di atas kayaknya Pak Ardi. tapi itu, oh iya. Bukan,
Oke, nggak apa-apa ya, kita pakai yang gambar saja. Yang mana Pak Kelvin? Di bawah, pelan-pelan. Lagi turun, lagi. Ya. Nah, Nah itu. ini ya. Iya. Nah ini betul ya. Jadi sel darah kita itu biasanya awalnya itu jelek banget ya. Apalagi saya yakin kalau penderita diabetes juga sel darahnya juga kurang baik, kurang bagus pasti ya. Pasti bentuknya kayak gini Kental. ya, kental, ngelompok-kelompok gini ya. Lambat betul jalannya, oksigen rendah. Nah setelah minum alpha meta dan pakai alpha spin ya, itu kita sudah pernah tes ya sebelumnya ya. Itu sel darah kita jadi lepas-lepas begini dan lincah banget. Jadi gerakannya tuh lincah banget, cepat sekali. Kita dulu sudah pernah tes ya seperti itu. Jadi bagus banget memang aliran darah kita, sel darah kita jadi bagus banget. Seperti itu Bapak Ibu ya kurang lebih ya. Nah, mungkin di sini Pak Dokter kita juga sebelum nanti kita ke ini ya, ke teman-teman yang bertanya ya di bagian akhir, kita mungkin ada testimoni ya Pak Kelvin ya. Ya, betul. Nah, kebetulan di sini sebenarnya banyak ya, banyak sekali yang mengalami. Cuman karena waktu, saya akan mengundang di sini ada 2 orang. Yang pertama, seorang ibu ya, beliau di Jakarta ya. Beliau punya pengalaman suaminya beliau kalau nggak salah kena diabetes ya. Mungkin nanti beliau bisa sampaikan langsung. Saya undang Ibu Agustin. Selamat malam Bu Agustin. Suaranya di unmute dulu Bu. Di sebelah kiri bawah. Iya, silakan Bu. Selamat malam buat teman-teman semua. Kenalkan saya, nama saya Agustin dari Jakarta. Dan malam ini saya ingin berbagi pengalaman dari suami saya yang mengalami diabetes sejak tahun 2007 sampai sekarang. Dan 2007 itu selalu minum obat dan tidak pernah di bawah 100, selalu hasilnya di atas 200. Nah, waktu itu saya bulan Agustus cek gula darahnya 286. Lalu saya September ketemu Ibu Rita untuk join ini, saya dianjurkan untuk minum alpha meta. Dengan berkonsumsi alpha meta September akhir sama sebulan langsung turun. Jadi berapa ya? Dari 286 jadi 85. Itu dengan mengkonsumsi alpha meta 3 kali sehari, terus sama ini pakai alpha spin, kalau tidur taruh di bawah bantal, sama minum alpha metanya dengan air yang ada ini ada stru sedotan alpha spinnya itu. Dan tiap bulan kami cek sudah turun kembali, hasilnya sudah bagus. Yang kemarin di bulan 10 dan akhirnya di bulan Desember, saya cek juga hasilnya bagus. Dan sekarang juga sudah ini ya, sudah mendingan ya. Jadi saya sudah bisa mengirit pamper, bisa mengirit underpad. Yang biasanya saya tiap minggu selalu beli, sekarang cukup sebulan sekali beli. Jadi bisa mengirit dan sekarang alhamdulillah dia sehat. Mungkin begitu saja sharing dari saya. Iya. Bu Agustin mau tanya dulu sedikit boleh Bu ya? Ini kan kita sambil lihat hasil darahnya ya. Jadi awalnya itu cek darahnya yang 13 Agustus ini Kak Bu? Iya. Kan nah, ya. Tiap bulan dengan minum obat 5 macam 3 kali sehari. Setelah minum alpha meta di September kan turun hasilnya. Lalu kita kasihkan ke dokter, teman kita nggak bilang ke dokter kalau minum alpha meta. Terus dokternya bilang ya udah sekarang 2 kali sehari. Jadi turunin, yang terakhir lagi sekali. Sehari 1 kali saja obatnya. Yang terakhir ini hanya 1 kali, tapi seminggu 2 kali. Nah, hasil Desember nih, kata dokter, udah sekarang seminggu 2 kali aja obatnya gitu. Oke. Ya. Berarti yang terakhir ini, yang ini ya Bu ya, HbA1c-nya? Ya. Oke. Berarti semakin bagus gitu ya Bu ya, betul ya? Betul. Yang ini ya. Dulu tiap malam saya mesti ganti underpad, ganti pamper, sekarang cukup semalam sekali saja. Berarti yang tadi Ibu bilang awalnya minum konsumsi 5 obat rutin setiap hari, ya. Terus sambil minum alpha meta 3 kali sehari ya, minum obatnya 5 macam Bu ya obatnya ya? Iya. Nggak pernah di bawah 100, selalu begitu 200, 250.
Nah, Bapaknya terus 86, nggak pernah, makanya habis minum alfa meta kaget, kok turunnya banyak banget gitu. nah Bapaknya sekarang berarti gula darahnya kan sudah di bawah 200 semua terus rutin ya Bu ya di bawah 200 ya. ya, Nah, terus obatnya tadi juga dikurangi oleh dokter ya. Jadi di sekarang malah seminggu cuma 2 kali minum aja, Dok. iya, 2 kali minum cuma 2 macam. Oh, alah hebat ya. 2 macam. Ya itu kalau malam itu pakai alpaspin tadi bawa bantal. Alpaspinnya tadi bawa bantal, minumnya juga minum air alpaspin gitu. Setiap kali minum, Wow. ya kemana-mana alpaspinnya dibawa. Kalau nggak itu dikantongin, kemana aja dibawa sama dia gitu. Terus secara fisik ada kelihatan nggak Bu perubahannya? Mungkin badannya lebih fit kah atau lebih seger kah atau lebih gimana gitu Bu? Ya, ya suami saya juga bilang enak sekarang badan saya jadi enak, kencingnya udah berkurang. Dulu kan kencingnya banyak banget waktu gulanya tinggi itu. Kencingnya udah berkurang sekarang, dia juga merasa lebih senang gitu dengan minum alfa meta ini gitu. Dia juga sharing ke teman-teman, hanya ada yang diabetes, suruh dia promosiin alfa metanya. Wow, dahsyat ya. Untuk nolong kan temannya juga banyak yang pasti kondisi sama ya harus ditolong juga. Betul ya Bu ya? Ya, memang banyak. Ya baik, makasih loh Bu Agustin sharingnya. Semoga bisa memberkati yang lainnya di sini Bu. Terima Ya. kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Bu sharingnya, amin ya Bapak semakin sehat ya, sama Ibu juga dan bisa menolong teman-teman yang lain ya. Nah, saya undang lagi satu ya. Kalau tadi Ibu, ya ini Mbak-Mbak ya, beliau masih muda, beliau juga punya banyak pengalaman ya tentang diabetes dari pengalaman pribadi keluarga ya. Saya undang langsung Mbak Yunita. Selamat malam, Yunita, Mbak Yunita. Halo, malam. Suara saya jelas, Pak Kelvin? Jelas, silakan, Mbak Yunita. Ya, saya mau sharingkan pengalaman Mama sebelumnya ya. Tadi sore itu jam 4 sore masih ngeliat mah, obatnya kan dulu banyak tuh ya, Procolven ya. Jadi kalau ada tempat kita bilang toples untuk taruh kerupuk lah ya, itu ada. Ya, atau jadi obatnya kayak metformin, tadi akarbose sama apa tadi glibe, mungkin dokter tahu lah ya. Itu banyak banget itu yang makannya harus bersamaan dulu Pak Dokter seperti itu. Jadi jadi sebelum sama sesudah dulu makan gitu loh obatnya itu. Karena memang faktor mama saya itu turunan Pak Kelvin. Jadi saya bukan turunan ya, pola hidupnya sama ya atau jadi bilang Pak Hardi tadi kalau minum buat teh itu yang langsung gede banyak gitu ya. Dia minum kalau pagi terus makan kalau pagi. Terus ya kondisi gula darahnya beliau ya cukup lumayan tinggi. Memang pernah terakhir memang agak lama sudah sih. Cuman kalau dia kontrol itu obat itu sering banget dikasihkan ke mama saya seperti itu. Nah, maksudnya dalam artian itu terakhir 2014 sebelum masuk puasa. Kan saya beli Alpha Meta, terus ada Alpastin waktu itu. Kondisi mama saya itu pernah gula sampai 400-an. Dan memang rutin dalam artian gini, kan memang rumah kan dekat sama puskesmas gitu ya. Ya atau seperti itu rutin ya atau ngontrol apalagi kalau udah kena ke persendiannya. Terus kalau dampaknya karena obat mulai banyak gitu ya. Awalnya 1 2 3 terus nambah kan. Ya atau mulai nggak enak pencernaannya dia ya. Karena dulu sempat kondisi mama saya itu faktor ininya ya mungkin karena kerasnya obat, mungkin Pak Hardi tahu karena kerasnya obat juga ya Pak Hardi pernah ngalami ya dampaknya akhirnya kena ke lambung. Nah mama saya dampaknya kena ke lambung Pak Hardi sama Pak Kelvin sama Dokter Sugeng. Jadi pernah ngalami itu satu kondisi bukan sekali ya, itu pertama nggak enak kan, jadi dia batuknya tuh harus kayak keras, akhirnya ada kayak darah gitu loh kayak luka ya, atau akhirnya pernah kondisi sampai akhirnya dia lemas banget ya, atau itu dibawa lari rumah sakit itu muntah darah kayak segar gitu loh. Nah, itu duka di lambungnya dia. Memang masuk ke rumah sakit tentara, dirawat gitu ya, berapa hari gitu ya, habis itu pulang. Nah, memang kondisi itu cukup lama ya, atau di usia kurang lebih mungkin belasan tahun mama saya. Dengan makan obat itu dari yang 3 akhirnya nambah. Mulai kan butuh obat untuk lambungnya beliau ya, toh. Nah, kalau udah ini, karena faktor mama saya juga kakinya mulai dari yang kan agak besar dulunya, terus mulai mengecil, terus masalah di persendian. Jadi ada obat untuk peradangan otot ya, sendi juga gitu ya. Mulai dari yang 3 jadi 2 tambah 2 lagi 5. Ya seperti itu yang berangsur terus menerus. Jadi dalam artian mama saya tuh kadang minum kalau udah capek dia nggak minum, tapi kalau kumat ke puskesmas ceklah berobat lagi gitu loh ya. Nah sampai akhirnya yang faktor waktu masuk rumah sakit itu ya cukup parah. Akhirnya memang saya bersyukurnya memang tahu Alpha Meta dulunya, cuman belum menerapkan full total ke mama saya. Ini Alpha Meta ya Pak. Kelihatan nggak ya? Alpha Meta.
Atau ini dia dulu masih yang skupan ya kita ya, ini kan lebih simple ya. Ya seperti itu. Saya konsumsikan mama saya dan bersyukurnya pas masuk bulan puasa waktu itu. Ya, memang 1-2 minggu sebelum masuk puasa itu edukasi tentang Alpaspin juga nih yang generasi 1. Saya ada yang alhamdulillah, yang generasi kedua ada. Nah, singkat cerita saya minumkan Alpameta karena kan kalau udah kumat dia setiap puasa harus minum obat lambung ya juga ya. Karena kan nggak kuat pastinya seperti itu. Karena kalau udah jam 10 jam 11 siang itu pasti nyeri kayak tersayat-sayat gitu ya. Terus ya kalau dia nggak minum obat salah, minum obat juga badannya tuh nggak enak Pak Kelvin. Jadi kayak serba salah lah intinya. Nah, minumkan Alpameta pas sahur minum ya toh itu badannya fit seharian. Dia berasa kayak lambungnya nggak ini gitu loh. Enak, nggak ada kayak sayatan itu. Terus kayak badannya kayak ada energi aja karena dia kan ngalami kan. Nah, buka puasa pertama itu dia minum Alpameta lagi. Saya yang buatin kan. Nah, waktu itu ada Alpaspin. Dulu nggak pakai senter terapi, Pak. Jadi pakai senter yang ya yang ada kecil tuh beliin dia senter treatment ya. Putarin ya kalau Janu ya udah capek sampai ketidur ditempel di masalah itu di ininya di ulu hatinya dia kalau udah kumat gitu loh ya kan katanya radiusnya ini 2 meter kan seperti itu dari satu akhirnya saya pakaikan jadi pas mau tidur juga minum Alpameta memang dia ada makan buka puasa cuma pas sebelum tidur minum Alpameta sahur begitu. Nah progres 1 bulan itu bagus banget ya kan biasanya 1 bulan pasti ada cek ke puskesmas itu nggak ada ya memang masa mau lebaran ya tapi pas setelah itu lagi itu nggak ada ya toh akhirnya terus 3 bulan dari obat yang cukup banyak itu bukan kan hasilnya pasti ada ya toh itu nggak dikumpulin aja kayak tadi ibu yang sharing tadi ya itu akhirnya apa obat yang untuk masalah lambungnya itu nggak perlu ya toh sama masalah apa di persendiannya dia itu nggak perlu padahal kan dulu cukup muntah darah itu kan cukup ngeri udah ekstrim banget ya seperti itu ya. Nah itu progresnya sangat bagus saya lanjutin 3 bulan dan waktu itu saya ambil kuantum Pak Kelvin ya itu di bulan itu Oktober masuk ke November tuh ada program waktu itu kuantum dan itu nggak ada free mini Alpaspin ya akhirnya saya tambah 5 Alpaspin akhirnya total saya punya 4 pasang 1 buat air 1 buat center gitu kan karena katanya kuantum tuh ribuan kali lipat daripada cuma 1 ya kan 1 aja katanya bekerja gitu kan saya berusaha luar biasa waktu itu dengan kuantum ya seperti itu dan tapi saya bilang alhamdulillah progresnya itu dan saya kencengin ternyata dengan pola yang sama ya toh pagi ya toh karena sudah lepas dari puasa siang sore malam dulu saya nggak tahu kalau bisa 5 kali malah ya saya cuma ya ambil seininya gitu ya tanpa ada promo-promo ya saya ambilkan ya seperti itu dan itu progresnya di 6 bulan ya toh kan biasanya kembali bolak-balik setiap 1 bulan tuh kadang 2 minggu udah pasti ngecek itu alhamdulillah nggak ada sampai detik ini ya sometimes lah ya dengan usianya beliau yang udah masuk sangat senior sekali ya tapi untuk jalan dari rumah ke pasar baru apa gimana itu nggak pernah masalah nah terutama masalah ini ya semuanya ceknya bagus ya akhirnya apa sekarang ini udah nggak pernah minum namanya obat gula. Bukan saya ini ya, karena waktu setiap dia memang suka 1-2 bulan pasti ada ke puskesmas. Kalau nggak enak badan biasanya orang tua ke puskesmas ngecek lah, pengen tahu gula darahnya lah, asam uratnya, semuanya bagus. Seperti itu ya. Dan itu pertama, kedua. Nah saya bilang gini, Mama terbantu banget ya Pak, saya bilang gitu sampai detik ini ya. Nah saya bagaimana kan memutus mata rantai ya, makanya saya rutin minum air Alpaspinnya. Katanya biar even 3% kan genetika ada juga, benar nggak? Saya rutin minum air Alpaspinnya, apalagi di versi kedua ini ya. Katanya airnya kan berlipat-lipat gitu ya, saya rutin minumkan. Nah, tapi kejadian waktu kondisi saya nggak minta bapak saya, namanya musibah nggak ada yang minta. Nggak ada ngetek-ngetek dulu kan, ini papamu bisa jatuh di pasar nggak ada yang minta ya toh. Papa saya itu jatuh karena tekanan darahnya naik. Ya toh, dan pasar kan kondisi apa? Becek ya. Jatuh kena tulang belakang. Nah, saya bersyukur lagi. Makanya kenapa sih perlu ada P3K? Menurut saya ya, karena nggak ada yang minta itu, saya untung punya kuantum dan memang udah ada Alpameta di rumah. Itu treatment dalam progres 1 bulan tuh pemulihan luar biasa sampai detik ini. Makanya kedua orang tua saya, Pak ya, di kamarnya dia, selalu ada 2 senter Alpaspin dia sinarin sampai detik ini loh. Dari 2014 sampai sekarang. Jadi kalau dia ada apa-apa udah nggak enak perasaannya, dia hanya ambil Alpaspin, minum buat sendiri Alpameta, enak. Ya kalau memang kalau sometimes harus kontrol ya ngontrol ya kalau tetap tubuh ya seperti itu. Nah yang kedua karena saya gini karena pengalaman dari orang tua saya juga edukasi banyak ke teman-teman yang kena diabetes.
Seperti itu. Saya kan cuma karena pengalaman, pengetahuan dari dokter Sugeng jelasin, saya sharing apa ada Alfameta atau apa, kenapa perlu Alpastin. Itu salah satu kemarin ada salah satu bapak ya intinya. Itu sudah harus pakai apa dok? Insulin ya? Ya toh? Ya, insulin. Gitu. Dia nggak mau kan, karena dia sambil cari googling, tanya juga gitu kan, impact-nya seperti apa gitu. Karena gula darahnya cukup tinggi, terakhir dia 500-an. Nah, saya cuma sharingkan Alfameta, 1 month ago, 1 bulan yang lalu, dia rutinin, ya atau sehari 3 kali, beliau juga polisi ya, terus Bang Pak lengkapin coba sama Alpastin, kan progresnya bagus. Saya ngomongin ini tujuannya apa, ya apalagi ini udah dapat lagi pemahaman lagi dari dokter Sugeng kan, membantu cepat penyerapan itu kan ke inti masalahnya kan. Tahu nggak, jadi dokter sendiri yang dia ngecek, ya HbA1c-nya dia, terus akhirnya hasil dari Pak Tigor itu bilang nggak perlu yang itu nggak perlu Suntik itu insulin. tuh. Terus masalah kaki kebasnya dia itu udah cukup lama dan minum obat cukup lama udah beliau, dan itu udah nggak pernah ngalamin, padahal dia sinarin, dia apa yang diajarkan dia nyuling, walaupun baru punya 1 ya, dia bilang sampai Mbak nanti kalau emang ada rezeki saya mau usahakan punya mini kayak ibunya Mbak digituin kan, seperti itu terbantu banget loh, kebasnya udah sampai nggak pernah ngalamin lagi. Padahal baru dilakukan 1 bulan, bagaimana kalau ini dilakukan rutin, benar nggak ya? Seperti itu sih Pak. Jadi kurang lebih itu sih yang bagi saya gini, 2014 Agustus ini sudah 2022, hampir kurang lebih mau masuk 7 tahunan ya. Ya toh, bayangin kalau dulu obat, saya juga nggak tahu dah kalau kena COVID ini faktornya gimana, benar nggak? Bayangin ini menjadi satu investasi. Saya bersyukur punya sih, sudah bilang untung saya waktu itu upayakan punya kuantum. Berarti kalau dihitung-hitung murah banget. 1 nggak bolak-balik puskesmas, apalagi kalau udah sakit parah ya. Dampak dari jahatnya diabetes itu sendiri ya. Bagi saya kalau dihitung-hitung 7 tahun yang murah. Dan menghemat waktu saya pribadi sih Pak, karena saya anak yang kalau udah masuk rumah sakit saya yang ngurus soalnya. Jadi yang repot sendiri itu sih. Itu sih ya Pak Kelvin, Pak Hadi, Dokter Sugeng yang saya sharingkan dari pengalaman saya pribadi. Thank you. Ya, thank you Yunita buat sharingnya ya. Luar biasa, amin, sehat selalu ya Ibu dan keluarga. Nah, itu sebenarnya dari 2 pengalaman ini nah ini yang harus digarisbawahi juga buat teman-teman semua ya. Jadi kalau yang ada konsumsi obat dari dokter saat ini, jangan diberhentikan sendiri ya. Tetap diminum obatnya karena dokter yang lebih tahu ya. Nah, cuman boleh dibarengi dengan Alfameta. Nanti bertahap ketika terjadi perbaikan pada saat kontrol, dokter yang biasanya malah mengurangi. Tadi contoh dari Bu Agustin maupun Yunita juga seperti itu ya. Jadi ya itu buat teman-teman ya. Nah, Pak Ardi, Dokter Sugeng ya, di sini saya mulai bacakan beberapa pertanyaan ya yang di YouTube. Oh, ini juga ada banyak testimoni ternyata. Saya bantu bacakan ya buat yang di Zoom jadi biar tahu juga. Ini di YouTube sharing dari Ibu Mary ya. Paman saya diabetes dan stroke berat beberapa tahun lalu. Tapi sejak rutin konsumsi Alfameta, waktu medical check up di Malaysia, kondisi darah dan tubuh bagus semua seperti tidak pernah kena stroke. Keren ya. Kemudian ada lagi dari Esther ya, dengan Alfameta dan Avaspin membantu yang sakit menjadi sehat. Yang sudah sehat semakin sehat dan awet muda. Saya udah membuktikan. Perpaduan Alfameta, Avaspin, dan Angel Moon Pentiliner membantu penyembuhan prostat keluarga pamannya sendiri ya. Nah, ini salah satu efek dari diabetes juga tadi ya, bisa ke area vitalitas itu ya. Nah, penyembuhan prostat dari paman sehingga tidak jadi operasi. Terima kasih ya. Nah, kemudian ini dari Bu Sulis ya, cukup panjang nih. Selamat malam semuanya, saya Bu Sulis dari Bojonegoro. Suami saya punya diabetes. Jadi kalau punya diabetes tuh, kalau ada luka sebagai orang awam sangat takut dengan kata amputasi. Soalnya luka yang awalnya kecil sekali karena belum bisa ngatur pola makannya bisa jadi sangat besar. Saya sudah mengalami sendiri, menurut saya penyakit diabetes itu merusak organ yang lainnya. Betul ya? Belum lagi lama nggak sembuh-sembuh. Jadi cemas, takut, merembet lagi lukanya, takut diamputasi. Apalagi kalau gula darahnya tinggi lama sembuhnya. Tapi setelah minum Alfameta dan pakai Alvaspin, alhamdulillah semuanya bisa sembuh. Amin ya. Nah ini ada pertanyaan dari Hersa Hertiva ya. Saya bacakan langsung beberapa ya. Pertama, berarti Alfameta ini dia memperbaiki fungsi pankreas pasien ya dokter. Jadi HbA1c bisa normal sehingga bisa berfungsi pankreasnya. Betul ya seperti itu Dokter Sugeng? Ya, betul ya. Oke. Nah, kemudian ini pertanyaan bagus juga ya. Dengan minum Alfameta, pasien bisa makannya normal atau masih ditakar-takar? Silakan.
Mungkin dari Sis Yunita itu yang tahu itu, yang ngalami sendiri. Orang tuanya bisa sharing juga di situ. Ya, boleh. Mbak Yunita boleh mungkin. Iya, ya kalau mama saya pribadi ya dok, karena kan memang dokternya ngasih tahu kan, dokternya mama saya tuh bilang apa makannya itu kok bisa dikurangin ya atau seperti itu. Memang kan makanan mama saya tuh luar biasa kayak, harus berjuang sih dok. Yang gula dia makan apapun yang namanya orang Bugis ya makannya itu yang serba manis, serba enak, serba yang gurih, belum lagi faktor micin ya dok. Nah jujur Li untuk di awal karena saya waktu dapat pemahaman tentang mengurangi dulu gitu ya. Maksudnya biasanya makan agak banyak itu dikurangin ya atau nggak over. Tapi memang prosesnya itu yang nggak dia kan makannya suka ini tapi ya udah dikurangin gitu loh. Fasenya gitu loh, Dok. Sama kalau malam tuh waktu di awal ya 3-6 bulan, kurang lebih hampir 3-6 bulan sih. Fase 3-6 bulan tuh luar biasa sih. Ya toh. Kalau malam, Dok, dia kalau lapar saya seduhkan lagi Alpameta. Seperti itu. Jadi bisa 2 kali gitu ya. Ya santan kalau dia ini ya karena kan mungkin proses perbaikan gitu ya. Jadi kalau makannya dikurangin di awal, tapi sekarang alhamdulillah karena udah bagus ya, karena memang pakainya cukup lumayan proses panjang daripada belasan tahun makan obat ya dok. Sekarang makan ya alhamdulillah dia mau makan apapun apa, tapi tuh yang nggak over dok. Maksudnya karena mungkin udah bagus, dia mau makan biasanya yang banyak, tiba-tiba sedikit itu aja udah kenyang. Yang seperti tadi sharingnya ibu tadi ya, makan sedikit aja kok udah tiba-tiba kenyang. Mungkin karena dokter ya, aku nggak tahu dokter Sugeng apakah karena selnya udah bagus dok, makanya pas makan nggak terlalu banyak, tapi dia kenyang gitu loh dok. Itu kenapa dok ya? Maksudnya mama saya tuh kayak makannya terkontrol sendiri. Apakah karena faktor proses Alpameta yang udah dipakai, akhirnya makanannya tuh nggak bisa banyak atau gimana dok? Nah, seperti itu yang sharing-sharing dari pasien saya, salah satunya jadi Pak Yulis itu seperti itu. Dia biasanya makannya banyak sekali, jadi menakutkan. Tapi begitu konsumsi Alpameta ya, mungkin ya tadi yang lambungnya sudah terkoreksi dengan baik, akhirnya ya dengan cukup, nah secukupnya aja sudah terasa kenyang ya, seperti itu. Tapi mengenai kenapa kok bisa jadi makannya jadi sedikit ya, seperti kita tahu makanan itu kalau kita makan secara normal ya, jangan langsung secara cepat. Kita harus nikmati makanan itu ya, kurang lebih nanti 15 menit itu kalau kita makan ya, 15 menit kita kunyah nanti akan terasa sendiri. Jadi perut kita itu, oh overnya kita seperti ini. Jadi ada yang menganjurkan jangan semua makanan langsung dilahap dalam waktu 5 menit habis. Jadi harus dinikmati. Nah, setelah dinikmati 15 menit, kemudian kan terasa, jadi dosis kita itu seberapa, gitu. Iya. Thank you Dokter Sugeng. Jadi mesti bijaksana ya Bapak Ibu ya, tetap makannya kalau tahu yang gulanya tinggi ya jangan dikonsumsi secara berlebihan. Kalau bisa dikurangi lebih baik dibatasi lah ya. Nah, tapi minimal dengan Alpameta membantu sekali nggak sampai naik drastis gulanya ya, seperti itu. Nah, ini mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi boleh ya, yang di Zoom juga boleh bertanya ya. Ini dari Bu Hersa tadi juga ya, pasien yang sudah pakai insulin, apakah bisa lepas dari insulin? Sebenarnya tadi udah terjawab dari sharingnya Yunita ya. Mungkin Dokter Sugeng mau menambahkan boleh, kalau untuk insulin? Bisa. Bisa. Ada. Nah, jadi kita penurunannya secara bertahap ya. Jadi kadang insulin murni, terus kita berikan insulin yang short acting, terus kemudian kita ganti dengan obat ya, obat minum ya. Jadi terus Alpameta tetap rutin, itu ada pengalaman satu yang memang pasien itu nurut ya, jadi makanannya sesuai dengan takaran yang dilakukan rutin setiap hari ya. Akhirnya dalam waktu 1 bulan itu bisa dirubah dari insulin yang dosisnya gede 20 sekian itu ya, bisa diganti dengan obat minum yang relatif murah dengan generik Glimepiride dan Metformin. Sehingga dan kemudian kalau gula darahnya sudah terkontrol, obat minumnya pun juga kita turunkan dosisnya. Jadi biar dari banyak jadi jumlahnya sedikit, kemudian dosisnya juga kita turunkan. Seperti itu Pak Kevin. Oke, thank you. Nah, ini Bu Agustin ngechat saya juga ya, beliau bilang info
suami saya sekarang tidak bisa makan banyak karena sudah kenyang. Dulu apa aja dimakan tidak pernah kenyang. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Agustin ya. Jadi itu menjawab ya buat semua teman-teman. Ntar saya baca. Sementara belum ada. Oh ini Pak Adi saya mau tanya. Kalau untuk Avameta itu idealnya dikonsumsi berapa lama untuk bisa membantu pemulihan dari diabetes itu sendiri? Kalau dari Dokter Sugeng ada pengalaman dari Pak Hardi? Seperti tadi ya dari Pak Julius tadi ya. Dari Pak Julius itu dia mengkonsumsi 1 box. 1 box itu sekitar 8 hari baru mulai terasa dia badannya mulai perubahannya signifikan ya. Memang untuk perubahan badan, respon tubuh setiap orang itu berbeda ya, tergantung satu berapa lama dia sakit, terus kemudian berapa rusak efek dari penyakit tersebut yang merusak tubuh kita. Sehingga kalau kerusakannya banyak ya otomatis butuh waktu ya. Butuh waktu. Seperti tadi yang sharing dari foto pasien yang saya ikutin naik gula darahnya itu, kita berjuang itu mulai dari Mei sampai ya bulan-bulan akhir tahun ini November Desember baru kita bisa kontrol seperti itu semuanya. Nah itu butuh proses ya seperti itu. Ada yang cuma 1 kali 2 kali, loh kok enak langsung. Nah Ya. Dari Pak Hardi mau menambahkan sama ya? Sama, saya justru berguru dari Dokter Sugeng kok. Oke. Nah, ini mungkin ada saya tambahkan boleh? sedikit Pak Kelvin. Ya. Cara buatnya dulu mungkin ya teman-teman iya. yang enggak ngerti ya. Jadi Avameta tuh gampang banget, simple, mudah dibuat ya. Jadi kan bentuknya sasetan begini ya. Nanti boxnya seperti ini ya. Kemudian dalamnya nanti 1 saset seperti ini. Nanti siapkan air hangat, jangan terlalu panas ya, hangat aja. Pakai gelas kaca gini boleh. Nanti gunting seperti biasa. Nah, dituangkan. Tuang biasa aja. Nah, Anda tunggu sekitar 5 menit. Ya, nanti dia akan jatuh ke bawah begitu ya. Atau Anda langsung mau ngaduk juga boleh sih, bebas saja ya. Kalau Anda buru-buru langsung mau diaduk boleh. Anda aduk. Ya, seperti itu aja. Sederhana banget, cara buatnya gampang. Nanti diminum, habis itu rasanya tawar ya. Dia karena kan seperti rasa air beras begitu ya. Tapi diminum hangat-hangat enak banget kok ya. Nanti saat diminum, kalau bisa setelah dibuat jangan dibiarin lama kena udara 1 jam 2 jam nggak diminum, jangan ya. Nanti kan teroksidasi udara, nutrisinya hilang kan sayang. Jadi kita minum. Nah seperti itu. Nah itu kan kalau mau dikumur-kumur dulu juga boleh. Karena di bawah lidah kita kan juga banyak kelenjar-kelenjar, aliran darah, pembuluh darah dan sebagainya ya. Itu juga bagus juga. Kalau langsung mau diminum juga nggak apa-apa ya. Nah, minumnya pada saat perut kosong paling bagus supaya diserap tubuhnya maksimal. Contoh bangun pagi ya, pada saat bangun pagi minum Avameta. Mungkin kalau siang sebelum makan siang 5 menit 10 menit sebelumnya, terus malam sebelum tidur ya, itu bagus banget ya. Jadi minum rutin sih kalau bisa. Itu saya pernah belajar juga ada teori kalau bisa usahakan minum rutin dulu 90 hari ya. Supaya karena sel-sel kita itu ada masa regenerasi itu butuh waktu 90 hari. Seperti itu ya. Dianjurkan seperti itu. Nah, Avameta ini paling bagus juga nanti kalau airnya ini Alphaspin ya. Alphaspin ini kan bagus banget membentuk airnya ya. Nah, airnya boleh ditaruh begini boleh. Ya, jadi air yang membuat Avameta tadi itu sudah airnya Alphaspin ya. Karena dia kan gelombang alam harmoni kan merubah struktur airnya ini menjadi hexagonal water. Ya. Boleh juga disuling ya, boleh ditaruh di sini boleh atau disuling. Jadi air dari air minum dispenser kita dialirin dulu melalui Alphaspin lalu masuk ke gelas ini baru untuk buat Avameta. Itu bagus banget. Ya Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya cara pakainya sederhana Pak Elvin. Iya, sangat jelas Pak Ardi. Nah, ini ada pertanyaan dari saya pribadi juga ya. Tadi kan banyak sharing ya. Dari pertama diabetes juga ada stroke. Kemudian ada yang diabetes kena prostat. Nah, setelah minum Avameta, diabetesnya terbantu, tapi prostatnya juga terbantu. Kemudian ada yang kayak luka tadi, sampai luka basah, dagingnya seperti itu ya. Bisa lukanya menutup. Nah, kok bisa sampai seperti itu, Dok? Maksudnya membantu diabetesnya, tapi penyakit lainnya juga terbantu. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan di YouTube juga ya. Avameta ini apa untuk semua penyakit atau penyakit tertentu saja? Nah, gimana dong? Yang pertama itu kan Avameta kan isinya polisakarida peptida ya. Itu memang nutrisi ya.
nutrisi untuk ya tubuh kita ya. Memang tubuh kita dari dulu dengan biji-bijian, begitu kan membantu sekali untuk kesehatan kita, nutrisi kita. Nah, kalau kita memberikan nutrisi yang pas ya, sel-sel kita kan banyak yang regenerasi ya. Ada yang karena faktor umur sehingga dia mati, regenerasi yang baru. Nah, dengan pemberian nutrisi yang tepat, regenerasinya kan sehingga terganti oleh sel-sel muda dengan kualitas yang sama. Ya, sama dengan yang sudah terdahulunya. Akhirnya kan istilahnya fisik kita kan terjaga, ya. Fisik kita terjaga, ya. Nah, memang proses tua tidak kita bisa hindari ya. Tapi minimal dalam perjalanan hidup kita, sel-sel kita semuanya itu berkualitas. Sehingga mau tidak mau organ tubuh kita yang sedikit banyak itu jadi normal semuanya. Seperti itu. Dan juga ini ada pertanyaan lagi. Alpha Meta bisa diminum dengan jus atau lain sebagainya. Memang sebaiknya dianjurkan tersendiri ya. Supaya apa? Supaya banyak yang diserap. Kita tahu ya, lambung kalau isinya satu macam, ya logika aja ya. Kalau isinya satu macam, banyak yang diserap kan. Lewat satu pintu ya. Nah, kalau isinya banyak, kan isinya rebutan kan. Rebutan masuknya kan. Nah, begitu. Tapi ya, ada hal-hal tertentu ya, istilahnya orang itu tidak bisa kalau misalnya seperti itu. Ya, mau tidak mau ya, apa boleh buat yang terbaik ya, daripada nggak dapat sama sekali. Jadi ada case-case tertentu pasien saya yang memangnya nggak bisa dengan satu jenis itu aja. Maunya dia bisa campur ya. Misalkan ada pakai sonde, begitu kan. Kalau diberikan satu itu kan waktunya yang memberikan dan lain sebagainya ya, itu mengantar suatu tantangan tersendiri. Sehingga saya mengambil kompromi ya, ya bolehlah sementara dicampur aja nggak apa-apa ya, daripada nggak dapat sama sekali ya. Tapi efeknya ya ada, efeknya tetap ada. Jadi orang mengalami perbaikan. Seperti yang kemarin saya operasi mengenai usus ya, ususnya terjepit dan sebagainya, di dalam ususnya lengket, akhirnya saya bebaskan. Ya terjadi perdarahan banyak di bagian dalam ususnya. Nah, kalau bagian ususnya isinya kan banyak bakteri kan, dan bagian dalamnya itu lecet semuanya. Ya seperti kita tahu, kalau kulit kita lecet kena pasir, kena apa ya pasti infeksi ya. Usus juga mengalami seperti itu. Nah, karena dia pakai sonde ya kita berikan makanan, Alpha Meta saya masukkan, terus makan yang lain juga masuk seperti itu. Dan syukurnya infeksinya teratasi dan orang itu selamat bisa pulang. Oke. Wah, keren ya. Jadi itu yang harus digarisbawahi tadi ya. Alpha Meta ini dia bukan obat dan tidak bertentangan dengan obat. Jadi sangat bagus apalagi untuk diabetes, sangat membantu sekali pemulihannya ya, Dok ya. Nah, ada lagi pertanyaan Ya, Pak Hardi? Pak Kelvin. Ada yang masuk ke saya baru buka ini saya kaget ternyata banyak yang chat saya enggak lihat dari tadi. Ini ada yang tanya Dok, kalau saya sudah kena diabetes mellitus gimana caranya biar nggak ketergantungan obat, apa cukup dengan Alpha Meta saja? Yang pertama ya itu seperti tadi ya, tadi ada slide-nya itu aktivitas untuk gula yang kita makan itu terpakai ya. Terus kemudian nutrisi, jadi pola makan ya. Terus kemudian obat boleh masuk ya, dan kita tahu polisakarida dia menurunkan resistensi insulin. Nah, kalau resistensi insulin yang ada di tubuh kita itu bisa efektif kerjanya. Jadi insulin yang alami itu efektif kerjanya sehingga gula darahnya bisa kita kontrol. Iya. Dan akhirnya jumlah obatnya bisa berkurang nanti by proses ya bisa berkurang dan bisa stop juga mungkin ya Pak Dokter ya kalau sudah betul bagus ya. Betul ya, emang ada beberapa seperti itu. Ya, saya ikutin. Jadi, ya, saya ikutin seperti itu. Jadi ada harapan ya ternyata ya untuk bisa putus obat itu juga bisa ternyata ya Dok ya. Iya. Oke baik. Tapi sesuai kontrol dari dokter Bapak Ibu ya, jangan sembarangan ya. Itu harus ada pemantauan yang bertahap ya seperti itu. Nah ini ada yang tanya lagi, apakah Alpha Meta ini sudah ada sertifikat halalnya? Langsung saya jawab aja ya, sudah ada ya Ibu ya yang bertanya. Dan kita tahu Alpha Meta itu juga alami ya, organik dari ekstrak kulit ari beras merah. Juga ada BPOM-nya juga ya, jadi sudah BPOM di Indonesia sudah resmi,
alfa meta itu sejarahnya dari 2012 ya. Bahkan sudah berarti 10 tahun ya, dan sudah beredar di lebih dari 30 negara ya. Termasuk di negara-negara maju yang sangat ketat itu ya. Lebih ketat dari Indonesia pun alfa meta sudah masuk cukup lama ya di sana ya. Contoh di Eropa itu ketat banget ya, di Australia, di Amerika itu ketat semua ya. Dan alfa meta sudah beredar di sana semua juga. Kemudian ada lagi yang tanya, saya coba baca ya. Sebentar. Apakah bisa dicampur minum? Tadi sudah ya, Pak Dokter sudah jawab. Sampai kapan kita harus minum alfa meta? Setelah minum alfa meta bisa makan bebas sampai kapan? Sampai kapan kita harus minum alfa meta? Ya, kalau saya pribadi ya kita pasti butuh proses. Jadi sabar ya. Ya memang beda-beda tiap orang ya. Sekali lagi beda-beda. Tapi ya kita juga harus sabar, ada prosesnya. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu. Nah tiap orang tidak bisa disamaratakan. Jadi kita pun tidak bisa jawab, oh sampai 2 minggu, 3 minggu, nggak bisa ngomong begitu. Nah, cuman ada teori yang pernah kita belajar, dianjurkan ya, karena dia melihat dari masa regenerasi sel tubuh itu butuh waktu 90 hari. Makanya dianjurkan, minumlah alfa meta 90 hari minimal, supaya regenerasi selmu itu terpenuhi bagus gitu loh, ceritanya kan gitu. Nah, itu secara teoritisnya ya yang kita belajar. Nah, kemudian, kalau setelah 90 hari diteruskan, boleh nggak Pak? Ya boleh, sangat boleh. Saya sendiri menjaga minum alfa meta sudah 2012, 10 tahun saya minum alfa meta ya. Jadi betul-betul bagus. Anak saya juga sudah 10 tahun semua satu keluarga. Kemudian Pak, kalau saya sudah sembuh total mau stop alfa meta boleh nggak Pak? Apakah ada efek setelah kita stop? Kadang kan ada yang bertanya begitu. Boleh, tidak ada efek apapun ya kalau kita berhenti konsumsi alfa meta ya. Cuman pertanyaannya, banyak orang itu stop alfa metanya pada saat dia belum sembuh. Itu yang sering. Jadi dia merasa udah sehat padahal masih proses dalamnya. Nah, dia berhenti alfa meta, akhirnya dia kumat lagi. Nah, sayang. Kalau bisa, teruskan sampai sembuh total, ya, betul-betul. Sambil menjaga pola hidup juga tentunya, ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu, ya. Nggak bisa juga kita gini, minum alfa meta, ya udah saya makannya ngawur, kalau gitu nggak boleh juga. Ya, jadi harus bijaksana juga, ya. Kita juga harus wise, ya, seperti itu. Nah, setelah minum alfa meta bisa makan bebas sampai kapan? Maksudnya ini saya kurang paham, ya. Setelah bisa makan bebas sampai kapan? Mau makan ya bebas aja sih sebenarnya ya. Karena alfa meta ya setelah minum alfa meta kita bisa makan, karena alfa meta tuh aman ya, tidak alami banget ya. Jadi bisa makan. Cuman kita makannya kita jaga ya. Kalau kita udah diabetes kita harus jaga makan ya, jangan makan sembarangan ya. Sama kalau untuk luka yang terbuka tuh 1 hari berapa kali minum alfa metanya? Apa harus dikasih lebih dari 6 kali atau berapa kali sehari minumnya? Nah, gimana Pak Dokter? Kalau luka yang terbuka? Pertama mengenai makan tadi ya, makan semuanya kita harus bisa nikmati, batasi gitu ya. Jadi enaknya di situ. Jadi kita bisa menikmati makan apapun ya, porsinya kita bisa batasi daripada kita tidak bisa makan sama sekali. Terus kemudian yang tadi alfa meta harus kita makan terus. Nah, sama seperti kita punya mobil nih ya. Apa kita sekali pakai mobil itu kita pakai selamanya sampai 10 tahun, 20 tahun atau sampai rusak, kan pasti harus tune up ya. Nah, alfa meta seperti itu, di tune up seperti itu. Jadi sama seperti kita sehari-hari, apakah kita sekali makan pagi ini, setelah itu kita bisa kerja sampai 1 bulan? Kan tidak mungkin, ya kan? Sel-sel kita pasti butuh suatu regenerasi bahan makanan yang berkualitas supaya memberikan regenerasi sel-sel yang bagus, yang kualitasnya sama dengan yang digantikan itu. Ya. Terus yang tadi apa pertanyaan terakhir? Kalau luka terbuka minum alfa metanya berapa kali dok? Bagusnya gitu. Nah, luka terbukanya di mana dulu ya? Seperti yang case saya ya, yang ususnya panjang itu lecet semuanya, itu awalnya saya beri 3,5 kali sepertiga dulu. 3 hari, kemudian saya naikkan 3,5 kali, terakhirnya full dose 3,1 kali. Memang alfa meta banyak menganjurkan 3 kali 10 mg, 10 gram ya, atau 30 gram sehari. Itu ada yang meneliti. Saya searching di internet, cari, ada ketemu mereka butuh polisakarida, peptida tubuh kita itu alami butuh sekitar 23 gram per hari. Sehingga kalau 30 gram kan sesuai ya. Nah, kalau kita mengalami suatu tantangan fisik ya,
alangkah baiknya ya bahan bangunannya itu diperbanyakin supaya cepat sembuh. Contohnya ya, pasien kanker ya, kalau pasien kanker menghadapi kemoterapi yang kita tahu ya, kemo kan merusak semuanya. Jadi sel-sel muda semuanya dimakan habis ya, baik sel kankernya maupun sel normal. Nah, untuk itu saya lihat dulu, kalau saya beri 3 kali, kok terasanya orang itu masih kondisi fisiknya nggak terlalu bagus ya, saya naikkan jadi 6 kali. Bahkan ada yang terakhir tuh pasien yang kena COVID ya, COVID-19 sampai koma. Itu saya berikan ekstrim ya. Bisa sampai 24 saset, 1 box sehari. Pernah saya berikan itu. Kenapa? Orang itu konsultasi ke saya dan sudah disarankan untuk sudah Pak pulang, tidak ada harapan. Jadi udah disuruh Pak pulang aja dalam kondisi koma. Karena orang itu bertahan, tidak apa-apa daripada dibawa pulang koma, siapa yang rawat? Nah, ya sudah, rawat dengan biaya yang tidak murah. Nah, akhirnya saya sarankan, udahlah kamu kasih 12 kali 2 saset itu. Nah, setelah 1 minggu pasiennya bangun. Bayangan 1 minggu ya lumayan ya, 7 box ya. Bangun seperti itu. Jadi ya mau tidak mau tergantung kondisi kita dan harapan kita mau cepat atau mau santai-santai saja sembuhnya. Ya, Iya, paham ya. sangat jelas Dan banget, Dok. betul ya, saya tambahin juga. Jadi alfa meta itu sangat aman ya. Jadi kalau saya pribadi, saya konsumsi juga tenang. Anak saya konsumsi, saya juga tenang. Kenapa? Karena kita tahu itu alami. Jadi contoh ya, bayi sudah 1 tahun ke atas bisa makan bubur, sudah sangat bagus alfa meta, bisa ya. Ibu hamil menyusui sangat bagus. Terus yang orang lanjut usia sangat bagus. Bahkan pasien yang tadi Pak Dokter bilang kanker ya, itu kan biasanya daya tahan tubuhnya drop ya, itu malah alfa metanya kenceng banget, semakin bagus ya. Seperti itu. Jadi kita tahu ya, kita konsumsi tenang, jangka panjang konsumsi pun juga bagus. Nah kalau saya pribadi, kalau saya sudah sehat ya, biasanya saya pribadi minum 1 hari sekali minimal ya, untuk menjaga aja sih supaya tubuh kita sehat ya. Tapi saya baru dapat ilmu loh, ternyata tubuh kita itu butuh 23 gram alfa PSP. Normalnya tubuh kita ya harusnya secara teorinya ya. Berarti kan 2 saset lebih ya, minimal ya. Kalau bisa 3 saset malah bagus memang ya. Ya baru ngerti juga sih, baru tahu, baru dengar hari ini. Tapi saya jujur aja, saya menjaga 1 hari 1 saset aja sudah bagus. Maksudnya awet muda, sehat, fit gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, terjaga banget ya. Seperti itu sih. Ya, bagus banget ya. Saya Vin, juga ini ada dapat yang tanya satu lagi, Vin. Ya, boleh. Untuk tanya Pak Dokter, untuk standar normal kadar gula darah itu apa tidak berubah sesuai dengan berjalannya usia ya? Standar gula darah tetap ya, tetap tidak berubah. Usia pun juga tidak, tetap segitu. Tidak boleh tinggi atau tidak boleh rendah. Sama seperti tekanan darah juga. Sekarang dulu kan tekanan darah kalau semakin usianya tinggi, semakin senior, tekanan darahnya juga boleh mengikuti semakin tinggi-tinggi. Sekarang enggak, menurut aturan yang baru tetap sama. Oke, ya. Nah ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak Ardi ya, karena waktu juga dari YouTube ya. Alpha Meta kalau dicampur dengan air pH tinggi, apa nggak perlu lagi karena udah ada Alpha Spin? Alpha Meta kalau dicampur dengan air pH tinggi, apa nggak perlu lagi karena sudah ada Alpha Spin? Alpha Spin itu bukan untuk buat pH ya Pak Ardi ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak Ardi fungsi Alpha Spin. Bisa diulang tadi Vin, gimana Vin? Alpha Meta kalau dicampur dengan air pH tinggi apa nggak perlu lagi karena sudah ada Alpha Spin? Kalau kita gini prinsipnya ya, Alpha Spin itu membuat airnya menjadi mikromolekul, menjadi air heksagonal dan living water ya. Jadi dia mikrostruktur airnya ya. Struktur airnya itu kalau bahasa orang awam itu, Bapak Ibu tahu air terbaik itu air Zam-Zam, tahu ya, the best banget air terbaik ya. Nah itu kan punya struktur molekul tuh bagus banget, kristal dia, heksagonal begini. Cantik lah, pokoknya cantik banget. Makanya air Zam-Zam tuh bagus sekali untuk kesehatan ya. Nah, Alpha Spin, yang air yang dialiri melalui Alpha Spin atau direndam Alpha Spin ya, itu strukturnya menyerupai air Zam-Zam tadi. Jadi heksagonal begitu. Makanya bagus banget. Nah, memang air pH, kita tahu ya pH
ada kan air pH ada yang bagus membuat tubuh kita sehat, itu betul juga. Ya, cuman fungsi utama air alfaspin adalah air strukturnya tadi ya. Memang tapi alfaspin saya juga pernah coba sih. Tapi saya belum ini ya, karena saya masih coba-coba sendiri ya. Air yang dialiri melalui alfaspin kita berkali-kali juga akan membuat pH air kita juga naik ya. Tapi dalam kondisi yang wajar ya, pH kan juga tidak boleh terlalu tinggi ya. Jadi pH itu kan harus ibaratnya basah, tapi jangan terlalu basah juga ya, basah sedikit gitu ya, ceritanya gitu. Nah, itu sudah saya tes juga, itu membuat pH-nya juga bagus. Cuman yang paling saya fokus itu adalah air alfaspin ini hexagonal water, living water. Itu yang penting. Ya, paling penting itu struktur airnya sebenarnya. Seperti itu ya. Iya. Jadi bukan ke pH tapi ke struktur airnya ya, Ibu. Oke, nah, Pak Adi, ini pertanyaan dari beberapa orang ya tentang cara mendapatkan. Jadi mau tanya untuk Alpha Meta itu belinya di mana, harganya berapa, minumnya bagaimana tadi udah dijelaskan ya. Dan apakah Alpha Meta harus juga menggunakan Alphaspin? Ya. Ya, oke, saya bantu jawab ya, sebentar ya. Nah, jadi ya, saya bantu jawab ya Pak Kelvin ya. Jadi ya, silakan. Alpha Meta itu harganya adalah ini Bapak Ibu ya, bisa lihat ya di layar, kelihatan ya. Jadi 2 box Alpha Meta itu 1 box isinya 25 saset. Jadi kalau 2 box kan 50 saset ya. Nah, itu adalah Rp1.554.000. 1 boxnya berarti Rp777.000 ya. Nah, Alpha Metanya original ya, terjamin keaslian kualitasnya. Kemudian ini kalau kita bandingkan sama beras merah biasa, kita tahu sudah perbandingannya tadi ya, tidak bisa dibandingkan sebenarnya. Karena beda banget bumi dan langit ya. Tapi dibandingkan secara harga pun sebenarnya ini lebih murah daripada kita beli beras merah sendiri di pasar. Sebenarnya ya, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca juga ini nanti ya. Nah, seperti ini. Jadi satu saset sebenarnya 31 ribuan saja ya, dengan kualitas yang betul-betul luar biasa tadi. Nah, ini Alpha Meta. Nah, kalau Alphaspin, 1 biji Alphaspin itu Rp9.032.000. Nah, Alphaspin bisa dipakai seumur hidup, ya, tidak ada expire date-nya. Dan Alphaspin the one and only buatan dari Jerman, ya. Karena di luar sana itu ada yang mirip-mirip, menyerupai ya, tapi buatan Korea dan Taiwan dan China mungkin kurang paham, tapi intinya berbeda banget, fungsi utamanya berbeda sekali. Ya, jadi Alphaspin ini saya nggak jelaskan detail, intinya Alphaspin ini kualitasnya betul-betul luar biasa banget, dari Jerman, bisa dipakai seumur hidup. Kalau yang lain itu buatan China, Korea, Taiwan itu hanya kalau nggak salah 10 tahun aja kalau nggak salah. Saya agak lupa juga ya. Nah, dan Alphaspin ini punya teknologi gelombang alam harmoni. Nah, ini yang paling penting. Karena kita tahu gelombang alam harmoni itu yang terbaik dari Jerman ya. Jadi bukan hanya benda energi ya. Karena kalau benda energi itu dari 10-20 tahun yang lalu teknologinya sudah ada ya dengan berbagai. Nah, Alphaspin the one and only ya. Pertama keluar 2014 dan sekarang sudah generasi terbarunya ya, yaitu Alphaspin natural seperti ini bentuknya ya. Jadi kelihatan dah ya, ada bintang 7 begini ya. Ada bintang segi 7 begini ya. Dan ini di belakangnya ada tulisannya dari perusahaan kita Bisworth ya. Kalau di Indonesia namanya PT JMOA Indonesia ya, cabangnya ya. Nah, di bawahnya itu tulisannya Made in Germany. Nah, Bapak Ibu kalau beli pastikan ya yang Alphaspin natural seperti ini ya, yang original ya dari perusahaan Bisworth PT JMOA Indonesia ya. Seperti ini bentuknya ya, bintang segi 7 ya. Karena dia mempunyai bahan yang sangat berkualitas dari Jerman, teknologinya pembuatannya pun dari Jerman, semua teknologi gelombang alam harmoninya dari Jerman semua. Bukan dari China, Korea, atau Taiwan. Bukan benda energi. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dipakai seumur hidup dan bisa dipakai multifungsi seluruh keluarga kita. Saya pernah bagi ya, ini sebenarnya investasi yang menurut saya ya sangat layak diperjuangkan. Harganya Rp9.032.000. Bapak Ibu bagi ya, contoh ya, Rp9.032.000. Dibagi misalnya 30 tahun ya. Karena kalau saya bagi seumur hidup kan nggak bisa dibagi, betul nggak? Ya anggaplah saya pakai 30 tahun begitu ya. Sebenarnya bisa tidak terbatas begitu ya. Nah, kita bagi 30 tahun, dibagi 12 bulan, dibagi 30 hari, terus dibagi 4 anggota keluarga. Misalnya ya, 4 anggota keluarga. Misalnya dari segi air aja. Jadi air Alphaspin diminum oleh 4 anggota keluarga kita. Itu kalau saya bagi, investasinya cuma Rp200 aja Bapak Ibu. Jadi Alphaspin tuh kita Rp200 per hari
untuk menjaga kesehatan keluarga kita sebenarnya, 4 orang. Selama 30 tahun minimal, ya. Jadi kita tarik ke depan, sekarang kita investasikan buat kita jaga kesehatan, nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi, dan seterusnya keluarga kita sehat. Layak atau layak? Layak banget Bapak Ibu. Ini sangat bagus banget soalnya. Apalagi Pak Dr. Sugeng tadi sudah jelaskan, betul-betul dengan terapinya Alphaspin juga membantu banget diabetes tuh bagus banget ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti setiap pembeliannya itu Bapak Ibu akan dibantu oleh teman-teman di sini yang membagikan link ini ya. Jadi Bapak Ibu kan nggak ngerti cara pesannya pasti bingung. Nanti dibantu ya. Misalnya membagikan link ini kepada Anda, nanti hubungin mereka. Setelah acara ini Bapak Ibu bisa WA mereka atau telepon mereka untuk nanti dibantu proses pemesanan resminya. Nah, dan setiap pembayarannya Bapak Ibu juga aman ya, karena langsung transfernya ke rekening perusahaan resmi langsung ya. Jadi ini PT JMOA Indonesia Bisroad ya. Nah, dengan nomor rekening seperti di bawah ini. Nah, ini artinya barang yang kita order itu terjamin ya. Keasliannya, keoriginalitasnya ya. Contoh kayak Alphaspin itu dari Jerman, Alphameta juga semua aman ya, resmi ya, seperti itu. Jadi kita juga puas dan tenang. Seperti itu ya, Pak Kelvin. Nah, ini ada yang tanya sedikit, Pak Kelvin terakhir ya. Iya. Bapak kalau Alphaspin paling bagus dialirin atau direndam saja di tempat air minum. Apa tidak apa-apa kalau direndam terlalu lama. Nah, jadi Alphaspin ini untuk membuat airnya itu memang berbagai macam cara ya. Bisa pertama dialirin, bisa ditaruh gelas begini, atau direndam di tempat jar minum misalnya begitu ya. Nah, itu semua sama, ibaratnya semua bagus intinya begitu. Cuman kualitasnya, tingkat bagusnya berbeda-beda. Nah, yang paling bagus tuh memang kalau dialirin berkali-kali. Itu paling bagus, semakin bagus terus dia. Nah, kedua direndam. Itu juga bagus banget. Nah, kalau berapa lama direndam? Bebas. Saya, contoh di rumah saya ada tempat minum satu, saya rendam, sudah bertahun-tahun saya rendam di situ. Tidak apa-apa, bagus. Karena Alphaspin ini aman ya. Jadi ada sertifikatnya juga dia. Dia semua ada sertifikatnya, bebas logam berat, bebas radioaktif, food grade juga. Jadi aman ya, untuk air minum sangat aman banget. Ya, jadi kalau saya udah rendam bertahun-tahun, tidak pernah saya keluarin ya, khusus memang buat air. Nah, tadi yang pertama paling bagus dialirin, kedua direndam, ketiga yang terakhir yang ini. Nah, ini. Ya, tingkatannya ya. Tapi kalau kita sibuk nggak sempat ya biasanya ya ini kayak gini. Tapi nggak apa-apa, ini pun juga bagus. Paham ya? Seperti itu. Iya. Sudah terjawab ya Ibu ya tadi yang tanya. Tadi pertanyaannya juga apakah Alphameta harus ditambahkan dengan Alphaspin? Jawabannya tidak. Tidak harus ya Pak Ardi ya. Tidak Penting harus, tidak wajib dan tidak harus. Namun jika dikombinasikan memang akan semakin bagus. Ya. Nah, kembali ke keuangan Anda masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu ada rezeki mesti punya ya. Karena toh Anda beli sekali pakai seumur hidup jangka panjang ya. Nah, cuman kalau secara dana terbatas mulai dulu dengan Alphameta ya prioritas ya Pak Ardi ya. Betul. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu untuk acara kita hari ini ya. Luar biasa sharing-sharingnya. Saya yakin Bapak Ibu pasti juga dapat banyak manfaat ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Sugeng, Pak Ardi ya untuk sharingnya. Juga teman-teman semua jangan lupa like, comment, share ya, subscribe channel ini. Dan boleh dibagikan videonya ya. Siapa tahu bisa membantu orang-orang di luar sana. Dan mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu, kalau mau tanya-tanya, ada yang mungkin tadi belum terjawab atau nggak sempat nanya, nanti boleh secara personal Bapak Ibu menghubungi orang yang membagikan info acara ini ya. Bisa tanya, bisa japri, bisa konsultasi lagi lebih dalam. Oke, terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Sampai ketemu di acara berikutnya ya. Bye-bye. Hai. Terima kasih Dr. Sugeng, Pak Ardi. Terima kasih. Terima kasih.